Cerita ini dimulai dengan sosok pejuang yang tumbang. Aura merah pekat menggenang di atas lantai batu dingin. Hening! Benar-benar sunyi setelah pertarungan super brutal itu usai. Tak lama, sekelompok prajurit elit tiba di lokasi kejadian. Langkah mereka pelan, sangat waspada. Perlahan menyusuri jalan setapak menuju kuil diapit dua gunung raksasa yang menjulang tinggi. Makin naik menapaki anak tangga batu. Jejak kehancurannya makin gila. Dan saat tiba di halaman utama, wah! Pemandangannya benar-benar kacau balau. Bangunan megah hancur lebur, berkeping-keping. Dan para petarung tergeletak tak berdaya di mana-mana. Seorang biksu sepuh di kelompok itu sampai geleng-heleng. Kepala sungguh syok berat. Sekte Gunung WA yang tadinya terkenal sangat kuat serta begitu disiplin, kini tereduksi menjadi tempat yang penuh kehancuran absolut. Sementara itu, anggota kelompok lainnya langsung bereaksi dengan amarah yang benar-benar meluap. Mereka yakin banget cuman monster yang bisa bikin kekacauan separah ini. Tapi tunggu, sebelum sempat mikir jauh, fokus mereka langsung teralihkan. Ada pergerakan di antara para pejuang yang tumbang. Dari sudut gelap arena pertarungan, satu sosok misterius melangkah maju perlahan. Saat makin dekat, wajahnya yang penuh luka akibat pertarungan sengit akhirnya terlihat jelas. Sukses membuat para petinggi sekte itu membeku. Kaget? Astaga! Itu dia, si pendekar pedang bunga persik. Tanpa basa-basi, gelombang energi merah raksasa langsung meledak keluar dari tubuhnya. Serangan epik itu langsung menyapu garis depan, melibas petarung, dan mengobrak-abrik arena pertempuran tanpa perlawanan berarti. Saat kekacauan meluas, aura merah mengerikan terus membumbung, mengungkap dalang asli di balik kekalahan massal yang sungguh gila ini. Dari balik kegelapan, tangannya muncul sambil menggenggam lambang kebesaran milik sang ketua gunung. Wayang telah hancur. Perwakilan sekte lainnya cuma bisa mematung syok. Sang petarung muda lantas melangkah maju. Dengan santainya memprovokasi kerumunan besar di depannya. Pemuda ini dengan entengnya bilang kalau dia datang cuma gara-gara reputasi Gunung WA sebagai sekte terkuat sejagat raya. Lewat kekuatan mutlaknya, dia mematahkan reputasi itu. Dia lalu melempar lambang sang ketua ke arah kerumunan. Menantang mereka semua maju bersamaan. Dikuasai amarah dan rasa malu, sisa master itu langsung melepaskan serangan gabungan yang sangat dahsyat. Menghadapi gempuran itu, si pemuda malah tersenyum santai menerima tantangannya. Nah, ini baru pertarungan yang layak buat dia. Transisi scene bergeser mulus ke dunia nyata. Jeng-jeng, karakter kita, Dong Bongsu, ternyata lagi asik rebahan main game virtual reality terbaru di kamarnya. Di dalam game, dialah yang mengendalikan sang master pedang tadi, menghajar musuh tak terhitung secara bersamaan. Bongsu sendiri sampai geleng-geleng, hampir tak percaya betapa banyak lawan yang sukses dia ratakan dalam satu waktu. Dan, yap, akhirnya jelas sudah. Kehancuran epik besar-besaran tadi ternyata cuma bagian dari konten gamenya doang. Game ini memang terkenal dengan intensitasnya yang super ekstrem, aksi tanpa henti dan detail efek serangan yang sangat realistis abis. Justru, elemen-elemen gila inilah yang membuat Bongsu benar-benar ketagihan memainkannya. Dia ingat betul kalau game ini sudah menuai kecaman besar dan ribuan email protes yang menuntut penutupan server. Meski begitu, Bongsu yakin belum ada mahakarya lain yang bisa menandinginya. Ya, walau begitu, dia memutuskan di sesi berikutnya, mungkin dia bakal coba bermain dengan sedikit lebih kalem. Suasana mendadak tenang, lalu TV di kamarnya beralih ke berita Sela. Reporter mengabarkan kalau bos besar dari Doto Industries, si Ono, mendadak hilang. Bongsu dengan santainya menebak pria itu mungkin sudah tamat riwayatnya sekarang. Lalu lanjut menonton tanpa peduli sama sekali. Beberapa saat kemudian, suara aneh terdengar menggema dari luar kamarnya. Merasa ada yang tidak beres, pemuda itu langsung menoleh curiga. Sadar dari mana suara itu berasal, dia mengambil tongkat pemukul yang ada di dekatnya. Lalu melangkah santai menuju ruangan sebelah. Dan ke hutan! Di dalam, ada pria yang diikat kuat dan gemetar ketakutan. Pria itu tak lain adalah CEO No, yang diam-diam telah disekap oleh Bongsu. Bongsu meletakkan tongkatnya perlahan. Dia duduk tepat di hadapan pria malang itu, menatapnya tajam dalam keheningan yang mencekam. Setelah terdiam sejenak, dia maju mendekat, memaksa No mendongak. Lalu menuntut alasan kenapa pria itu masih pantas diberi kesempatan. Karena panik luar biasa. No bersikeras dia tak bersalah sama sekali. Dia mengaku benar-benar tidak tahu kenapa dirinya bisa diculik begini. Saat cengkraman Bongsu dilepas, No langsung terbatuk parah. Visual pun berganti, menampilkan potongan-potongan masa lalu gelap milik sang CEO.
Terbongkar sudah! Ternyata dia sering menindas para wanita tanpa alasan, memberikan penderitaan dan perlakuan yang luar biasa kejam. Tapi gilanya, dengan kelakuan seburuk itu, dia tetap mengelak keras. Terusan, pasang wajah bingung seolah jadi korban. Kembali ke masa kini, Bongsu mengangkat lagi tongkat pemukulnya perlahan, lalu menegaskan satu fakta mutlak, bahwa orang yang benar-benar suci tanpa dosa tidak akan pernah mungkin menjadi target buruannya malam ini. Makin panik, No berjanji bakal menebus kesalahannya sendiri. Dia memohon sambil menangis agar Bongsu tak ikut campur urusannya. Sebagai jawaban, Bongsu menarik rambut pria itu dengan tegas. Dia bilang, karma atas semua perbuatan No harus dibayar kontan secara langsung. Dia mengangkat tongkat pemukulnya tinggi-tinggi, siap memberi pelajaran telak. Tapi tiba-tiba, boom! No mendadak berontak, menghantamkan kepalanya keras ke perut Bongsu. Benturan itu membatalkan serangan dan membuat Bongsu terdorong mundur. Di detik yang sama, kekuatan misterius tiba-tiba bangkit dari dalam diri No, membuatnya sanggup memutuskan tali pengikat di tangannya dengan mudah. Begitu bebas, senyum gila mengembang di wajahnya. Kini fokusnya cuma satu, menghabisi Bongsu. Dia merebut pemukul yang jatuh, lalu maju dengan niat jahat yang menyala. Bongsu kaget sebentar, lalu senyum tenang pun muncul. Menghindar dengan santai, dia membalas lewat satu pukulan telak ke perut lawannya. Efeknya, serangan itu langsung bikin target tak berdaya. Saat si bos mencoba berdiri, satu tendangan kilat mendarat sempurna di kakinya. Bruk, dia kembali tersungkur dengan kondisi yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Panik maksimal. Laki-laki itu merangkak putus asa sampai melihat gerbang bercahaya. Mengira itu jalan keluar, dia menyeret tubuhnya dan nekat menyusup masuk ke sana. Tapi, tunggu dulu. Begitu masuk ruangan itu, dia merasakan aura lain. Merinding. Saat menoleh, dia sudah dikelilingi puluhan sosok tak bergerak yang menatap kosong. Pemandangan mengerikan itu sukses membuatnya kaku dalam ketakutan. Bongsu masuk menyusul dari belakang. Dengan datar, dia menjelaskan bahwa kebanyakan manusia hidup damai, sementara segelintir monster suka memangsa sesamanya. Nah, di antara para pemangsa itu, berdirilah seorang pemburu yang siap menyingkirkan mereka. Sambil bicara, mata Bongsu menyala merah tajam. Niatnya sangat jelas. Dia maju satu langkah, bertekad menyelesaikan masalah ini sekarang juga. Ketakutan luar biasa, targetnya mencoba berlindung sambil melontarkan makian putus asa. Namun, sebelum Bongsu sempat beraksi lebih jauh, pintu ruangan mendadak didobrak paksa dari luar. Pasukan petugas berseragam menyerbu masuk, mereka langsung mengepungnya dengan senjata terhunus. Sang komandan maju dan mulai menangkapnya. Tuduhannya luar biasa gila, mulai dari penculikan, penyekapan, hingga kejahatan tingkat tinggi. Sang pemburu jelas melongo tak percaya. Bagaimana mungkin markas rahasianya ini bisa terbongkar? Polisi membalas dengan sangat agresif. Dor, tembakan peringatan diletuskan ke atas, membuktikan kalau ancaman senjata mereka bukanlah mainan belaka. Pria itu menatap santai bekas peluru tersebut, lalu perlahan menoleh. Momen tegang ini, entah kenapa terasa sangat mirip dengan game virtual yang baru saja dia mainkan. Dan tiba-tiba saja, dia tertawa lepas. Sukses membuat para petugas kebingungan. Waktunya bongkar rahasia. Dia membongkar habis dosa-dosa si bos, mulai dari hilangnya 6 wanita, kekejaman yang mereka alami, sampai bukti rentetan foto mengerikan sebelum mereka semua tiada. Aparat langsung pucat pasi. Sementara itu, si tersangka utama mulai panik hebat saat masa lalunya dibongkar habis. Dengan tenang Bongsu menunjuk tubuh-tubuh malang di ruangan itu. Dia menegaskan bahwa mereka adalah korban dari kekejian pria tersebut. Dia menyebut orang-orang seperti lawannya ini sebagai parasit yang menghancurkan warga tak bersalah. Tindakan radikalnya ini murni bagian dari perburuannya, membasmi oknum-oknum tersebut. Puncaknya, dia menunjuk tajam. Sosok yang paling pantas menerima hukuman hari ini bukan aku, melainkan pria pengecut yang berdiri di sana itu. Mendengar ucapan menusuk itu, sang CEO langsung jatuh dalam ketakutan ekstrem. Tapi, perhatikan ini, salah satu polisi malah santai menyalakan sebatang rokok sambil memegang senjata. Sikap arogannya memperjelas satu hal. Dia sama sekali tidak peduli dan hanya menganggap Bongsu sebagai penjahat berbahaya di sana. Respons bodoh itu sukses memancing amarah yang luar biasa di dalam dadanya. Senjata palu diangkat tinggi. Dia sadar membuat aparat ini paham adalah misi mustahil. Pada detik itu juga, dia menerima fakta bahwa penjelasan sudah tak berguna lagi. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengayunkan palunya ke arah target. Petugas merespon super cepat, menarik pelatuk senjata mereka saat hantaman itu mendarat.
Momen epik nan dramatis. Begitu palu itu menghantam wajah sang lawan. Peluru-peluru juga melesat di detik yang sama. Waktu melambat. Mata Bongsu sempat menangkap satu peluru. Meluncur tajam menujunya. Di ujung kesadarannya, dia membatin pelan. Seandainya takdir memberikan satu kesempatan lagi, dia pasti akan terus berburu dan menghukum para monster itu tanpa sedikit pun keraguan. Persis seperti game virtual kesukaannya, dia sangat mendambakan sebuah tempat luar biasa, di mana keadilan bisa ditegakkan secara bebas dan tanpa aturan mengikat. Tembakan itu mengenai tubuhnya, membuat kesadarannya perlahan menghilang. Kenangan masa lalu berkelebat cepat bagai kaset rusak. Sebelum akhirnya pandangannya benar-benar menjadi gelap gulita. Entah berapa lama waktu telah berlalu. Tiba-tiba, kedua mata Bongsu terbuka lebar dan teriakan kencang langsung lolos dari tenggorokannya. Napasnya terengah-engah, mencari akal sehat. Tunggu dulu. Kenapa dia masih bernapas? Dia sangat ingat jelas tembakan fatal yang mengenainya tadi. Di hadapannya berdiri seorang pria asing yang tak kalah kaget. Karena dia sangat yakin kalau Bongsu itu sudah tiada. Masih mencoba mencerna keadaan, pria asing itu malah ngamuk melihatnya hidup. Tanpa peringatan, dia langsung menarik kerah baju Bongsu dan memukulnya keras. Wah, orang ini kesal maksimal karena merasa usahanya menyeret tubuh ini jauh-jauh dari pasar jadi sia-sia. Pria misterius itu mendorongnya kasar ke dalam ruangan. Lalu pergi begitu saja, tanpa peduli lagi. Jelas, emosi Bongsu langsung mendidih tak karuan. Ada batu di dekat tangannya. Dia meraihnya, bersiap berdiri, dan mengejar bajingan tadi. Tapi, batu itu malah terlepas. Sialan! Fisiknya benar-benar menolak diajak bekerja sama. Batuk hebat seketika menyerangnya tanpa ampun. Otot-ototnya terasa lemas luar biasa. Membuat usahanya berjalan terasa nyaris mustahil. Super bingung, dia menyingkap baju untuk memeriksa keadaannya. Dan kejutan besar menanti ini gila. Ini jelas 100% bukan tubuh aslinya. Posturnya kurus krempeng. Tulang-tulangnya menonjol tajam di balik kulit pucat yang tak memancarkan kekuatan sedikit pun. Penuh luka mengerikan, seakan merekam sejarah siksaan panjang. Dia lalu melongok keluar jendela. Bulan purnama bersinar terang, menyinari hamparan kekaisaran megah yang sangat luas. Saat memperhatikan lingkungan sekitar dengan lebih teliti, rasa familiar perlahan mulai muncul. Tempat ini persis banget sama dunia bela diri murim dari game kesukaannya. Kenyataan gila ini menghantamnya, mengubah kebingungannya menjadi ledakan emosi yang tumpah ruah. Panik berubah jadi semangat membara. Air mata jatuh di pipinya, dibarengi tawa epik yang meledak lepas. Harapannya akhirnya terkabul. Bukan dengan bertahan biasa, melainkan lewat sebuah awal yang sepenuhnya baru. Kesadarannya kini terdampar di dunia, di mana kekuatan adalah segalanya. Dan saat emosinya stabil, sebuah senyum misterius terukir jelas. Pemandangan berubah. Di dalam kandang kuda, cowok remaja bernama Sosem sibuk membersihkan kotoran tanpa henti. Tangannya bergerak otomatis. Tubuhnya jelas sudah terlalu terbiasa dengan bau dan lingkungan kotor sekitarnya. Tiba-tiba, seorang pelayan muncul sambil menutup hidungnya. Tanpa peduli kondisi lelah cowok itu, dia langsung menyuruhnya melakukan tugas baru. Sosem ragu sejenak, karena pekerjaannya di sini belum selesai. Tapi keraguan itu dibalas dengan pukulan keras, menyadarkannya kembali tentang posisinya di keluarga ini. Sebagai yatim piatu yang menumpang di keluarga, dan dia nggak punya hak protes. Melawan, jelas cuma buang waktu saja. Dia diseret ke bengkel tua yang penuh tumpukan pedang rusak. Di dalam, ada pandai besi tua dan pria besar yang sangat mengintimidasi. Sosem menatap bengkel itu dengan lelah. Hanya ada 2 orang di sana. Dan tumpukan senjata itu bikin pekerjaannya makin mustahil. Dongo sama sekali nggak peduli. Dia memperlakukan Sosem seperti robot pekerja. Memukulnya keras hingga jatuh terjerembab ke tanah. Tanpa babi bu, Dongo langsung pergi dan meninggalkannya begitu saja. Sang pandai besi hanya diam menatapnya. Tak bisa berbuat apa-apa. Sosem memaksakan diri mengangkat karung senjata super besar ke punggungnya. Karung itu goyah. Ujung tajamnya sampai menembus kain tebal. Dia tersandung beban gila itu. Dan akhirnya, tumbang. Karungnya jatuh, membiarkannya tergeletak tak berdaya karena kelelahan ekstrim. Pandai besi tua itu mendekat cemas. Tapi hebatnya, Sosem bersikeras untuk terus lanjut. Namun saat dia berbalik, memori asing mendadak muncul. Rasa kehilangan yang dingin dan penderitaan panjang membanjiri seluruh isi kepalanya. Tenaganya habis, dan dia ambruk lagi. Parahnya, Dongo kembali dan langsung menendangnya tanpa ampun. Tendangan itu membuat Sosem terlempar jauh. Potongan ingatan terus berkelebat.
bertahan dari badai, mengemis di gerbang klan Denri, menahan siksaan, kesadarannya perlahan memudar, seiring dingin yang menusuk. Tapi di dalam kegelapan itu, sesuatu mulai berubah. Tak lama, Sosem terbangun di kandang kuda sambil bersandar. Tubuhnya memang luar biasa lemah, tapi pikirannya sangat jernih. Melihat pantulannya di genangan air, dia mulai paham. Sebuah nama muncul. Ansosam. Kesimpulan itu pun terbentuk dengan sangat alami. Pemilik asli tubuh ini gagal bertahan. Dan kesadaran yang benar-benar baru kini mengambil alih sepenuhnya. Dia berdiri sendirian di kandang redup itu, mencocokkan ingatannya, dan saat dia mulai paham, sebuah layar biru menyala mendadak muncul. Layar itu persis seperti status murim online. Waktu pun terus berlalu. Siang harinya, Mel berjalan melintasi area klan, membawa pakan. Tampak sangat kesal oleh kejadian baru-baru ini. Rasa frustrasinya memuncak. Niat buruk sempat terlintas sebelum dia sadar itu terlalu berisiko. Akhirnya dia pergi menuju kandang kuda. Di dalam, Sosem duduk bersandar dengan tubuh penuh memar. Di sebelah mangkuk makanan yang jatuh. Matanya setengah terbuka, terus mengawasi. 2 minggu berlalu sejak dia terbangun di dunia ini. Dia mulai mengerti situasinya. Mereka bicara bahasa Mandarin, tapi ini jelas bukan Tiongkok. Tempat ini mirip Asia kuno, tapi para ahli bela dirinya bergerak jauh melampaui batas normal. Manusia biasa. Mereka melompat dan bertarung secara terbuka. Ilmu bela diri itu nyata. Dan sistem baru saja mengkonfirmasi hal itu. Jendela status murim online berfungsi normal dan cuma dia yang bisa lihat. Ini bukan game. Semua orang di sini nyata. Punya emosi dan kehidupan sendiri. Dia sempat memikirkan tentang siapa dirinya sekarang. Tapi buat saat ini, jawaban itu benar-benar nggak penting. Dongo muncul di pintu dan mendekati Sosem. Cowok itu menoleh perlahan. Dongo langsung berhenti, kaget melihat lawannya yang sama sekali tak gentar. Dengan gaya santai, Sosem mengangkat mangkuk dan minum, sama sekali mengabaikan keberadaan pria besar itu. Dongo pun murka dan menyerang. Tapi Sosem bereaksi kilat, menangkap pukulannya dan meremukkan tinju Dongo. Perubahannya sangat instan. Sosem membalas tanpa ragu sedikit pun. Ruangan sempit itu jadi saksi pertarungan sepihak, hingga akhirnya Dongo tumbang tak berkutik lagi. Sosem berdiri tegak di ruangan itu. Dia menatap kedua tangannya, merasakan energi panas yang kini mengalir deras di tubuhnya. Pertanyaan soal identitas sempat muncul, tapi langsung ditepis. Dunia ini 100% nyata. Dan aturannya juga sangat sederhana. Bertahan lewat kekuatan. Nggak ada alasan buat sembunyi lagi. Dia lalu duduk dan mengalihkan perhatian pada pria yang tumbang itu. Dia langsung mengaktifkan inventory. Ruang biru muncul. Beda dari tata letak rapi yang dia ingat. Ini murni satu ruang kosong yang luas. Dia memasukkan tangan untuk mengecek ukurannya. Lalu menempelkan telapak tangannya ke atas tubuh lawannya tersebut. Tubuh itu terdistorsi lalu menghilang tanpa bekas. Dia langsung tersenyum tipis. Memikirkan betapa bergunanya skill ini dan rencana mengujinya lebih jauh. Cerita melompat maju. Cahaya matahari pagi kini menerangi sebuah kompleks besar, bergaya khas murim. Di halaman, dua pria asyik ngobrol sementara Sosem menyapu di dekat mereka. Dia memakai topeng sederhana dan fokus bekerja dalam diam. Wajah mereka penuh ejekan saat melihatnya. Waktu dia berhenti sejenak, salah satunya maju dan memukulnya. Tapi tebak, Sosem sama sekali tak melawan. Dia menunduk, kembali berlagak polos, dan lanjut menyapu dengan santai. Gulungan itu tetap aman, terjaga. Mitchell mendorong Dongbong Sukasar. Dia diarahkan ke istal, lalu kepalanya ditekan paksa ke tiang kayu. Jahat banget! Tapi cowok kita ini tetap santai main drama. Jadi anak lemah, nol perlawanan. Setelah puas marah-marah, Mitchell pergi begitu saja. Dengan akting gemetarnya yang juara, dia menuntun kuda itu melewati jalanan desa yang super ramai. Pasar lagi penuh-penuhnya. Semua mata menatap. Sambil jalan, dia sadar ada sekelompok bocah nakal mengintip, siap bikin ulah. Bra! Batu melayang tepat ke kepalanya. Luka muncul di pelipisnya, tapi coba tebak. Dia terus melangkah tanpa peduli sedikit pun. Bocah-bocah itu malah tertawa dan melempar lebih banyak batu. Sampai akhirnya, wush! Auranya mendadak berubah gelap dan super misterius. Anak-anak itu langsung kaku ketakutan. Ada yang sampai menangis bingung. Memangnya mereka lihat monster apa sih? Sedetik kemudian, aura seram itu hilang. Dongbongsu kembali jadi pemuda lugu, menepuk kudanya, dan lanjut jalan. Bocah-bocah tadi lanjut mengejek. Meski nyali mereka sudah ciut, dia cuma diam menahan semuanya
dengan langkah yang tetap pasti. Sementara itu, di gudang senjata, Mitchell asyik ngomel sendirian. Dia kesal harus beres-beres karena Dongo menghilang entah kemana. Lagi asik menggerutu memikirkan Dongo, pintu terbuka dan jagoan kita keluar. Pas Mitchell mengintip ke dalam, wow, semua senjatanya sudah super mengkilap dan tersusun rapi jali. Mitchell melongo tak percaya. Sementara jagoan kita cuma mengangguk polos. Si bodoh Mitchell malah mengira ini tanda tunduk. Lalu, karakter utama kita menyodorkan kantong kecil super berat. Pas dibuka, isinya penuh koin emas dari pihak Dongo yang kalah. Kebingungannya langsung berubah jadi senyum serakah. Mengira itu uang persembahan buatnya, dia terima saja dan pergi dengan hati gembira. Antong Bongsu cuma tersenyum tipis menatap kepergiannya. Ekspresi lugunya lenyap, matanya berubah tajam mematikan. Saat senja tiba, Mitchell pergi ke kota dengan bangga tanpa tahu bencana menantinya. Sambil menimbang kantong koin itu, dia berhayal mau foya-foya di mana. Sampailah dia di rumah hiburan mewah, pamer uang dengan gaya paling sombong. Sang pemilik kenal siapa dia. Sempat ragu sebentar, tapi akhirnya uang bicara. Mitchell langsung diarahkan naik ke lantai atas. Masuk ke ruang khusus eksklusif, Mitchell menuang minuman dan menunggu dengan santai. Terdengar sapaan manis dari luar. Seorang gadis anggun melangkah masuk. Dan mata Mitchell tidak bisa lepas darinya sedikit pun. Pesonanya jauh di atas ekspektasi. Mitchell langsung menyuruhnya mendekat. Gadis itu duduk menemani dan mulai melayaninya dengan senyum penuh pesona. Mitchell benar-benar lengah sekarang. Tapi tunggu, coba perhatikan celah kecil di dinding ruangan itu. Ada sepasang mata mengintip dari kegelapan. Tak berkedip. Mundur sedikit sebelum Mitchell naik tangga penginapan Bung Yang dan diarahkan ke kamarnya di lantai 2 tadi. Di lantai bawah, sang pemilik asyik menghitung koin emas dari Mitchell. Rasa ragunya kalah oleh keserakahan. Tiba-tiba, tamu lain datang. Yep, Dong Bongsu muncul dengan kostum anak istalema andalannya. Si pemilik mendecak kesal melihatnya. Tapi bibirnya langsung bungkam saat cowok kita mengeluarkan kantong koin yang super tebal. Tanpa pikir panjang, bos itu menerimanya dan memberi kamar persis di sebelah Mitchell. Dong Bongsu naik tangga dengan aura super tenang. Sang pemilik tersenyum puas melihatnya. Kembali ke Mitchell, pria itu kini setengah telanjang. Dengan tangannya yang terikat kain rapat. 0, kewaspadaan. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari belakangnya. Seret, seutas kain menjerat lehernya dengan sangat kuat. Dia meronta sebentar. Lalu tenaganya habis. Satu tarikan tajam mengakhiri segalanya. Ambruk. Tubuh Mitchell langsung tumbang tak berdaya. Dong Bongsu melepas tubuh itu ke lantai, memastikan misinya sukses 100%. Dia duduk sejenak di dekat sosok itu yang tak lagi bergerak, lalu mulai membersihkan jejak. Gerakannya sangat tenang, rapi, dan profesional. Dia mendekati celah dinding tadi, berbalik badan, dan kemampuan utamanya aktif. Sosok Mitchell langsung lenyap ditelan kilatan cahaya biru yang luar biasa. Sambil duduk santai, dia mengecek sistem. Layar biru yang familiar muncul dan yes, bar poinnya nambah lagi teman-teman. Sudah jelas sekarang. Menyingkirkan musuh berarti dapat poin pengalaman. Dan itu kunci menjadi sangat kuat. Dia bersandar, mikir keras. Lakukan terus, dan kekuatannya bakal tak tertandingi. Makin efisien, makin tak terkalahkan. Menurunkan tangan, dia menatap lantai kosong itu. Otak jeniusnya sudah fokus merencanakan langkah seru apa yang harus dia lakukan berikutnya. Dia menutupi wajahnya sejenak. Lalu dengan triknya, dia menyematkan bukti kekalahan Mitchell ke dalam celah dinding. Sengaja banget dipajang sebagai kejutan misterius. Misi sukses total. Dia bergegas pergi. Di lorong luar, si pemilik penginapan sudah mondar-mandir tidak sabaran. Sang penghibur bernama Ining mendekati kamar sewaan karakter utama kita. Dia menempelkan telinga ke pintu, mendengarkan sejenak sebelum memanggil dengan lembut. Karena kelamaan, bosnya ngamuk dan menyuruh Ining masuk saja. Ceklek! Gadis itu melangkah perlahan ke dalam ruangan yang gelap gulita. Si bos tetap di lorong. Perasaannya mulai tidak enak, karena lantai 2 mendadak hening tanpa suara sedikit pun. Dia melirik kamar Mitchell dan mengetuk. Sepi! Baru saja rasa kesalnya berubah curiga. Terdengar jeritan super kencang dari kamar sebelah. Panik! Dia menerobos masuk. Ada sosok terikat melayang di atap karena remang-remang. Dia salah sangka, bukannya mengenali wajah Guak Dongo, dia malah berteriak memanggil nama Mitchell. Mari kita beralih ke One Way, tempat yang menyimpan banyak kejutan. Sungai Hawaii di utara dan Sungai Yangtze di tengah menciptakan daratan super subur. Perdagangan
melesat. Tapi awas, kemakmuran ini juga memancing datangnya berbagai kelompok liar. Sebagai jawabannya, banyak klan dan sekte bangkit menjaga ketertiban. Di antara mereka, ada klan Namong dan klan Demri yang legendaris. Meski lebih kecil, klan Demri punya divisi pedang penyeberang langit dan pasukan gagak hitam. Jaringan intelijen mereka bahkan melampaui sekte pengemis di Inwe. Tapi akhir-akhir ini, pasukan gagak hitam sedang pusing tujuh keliling menghadapi sebuah kasus. Mysterious. Di dalam markas besar, seorang bawahan terlihat serius menyerahkan laporan kepada sang Kapten Regu, Guyo. Selama beberapa bulan terakhir, hampir 100 orang tiba-tiba menyerah pada keadaan hidupnya. Ini benar-benar melampaui batas normal. Anehnya, setiap kejadian tampak sempurna, tanpa jejak kecurangan sama sekali. Kesempurnaan itu sendiri justru mengundang kecurigaan besar. Guyo meminta data kasus pertama. Ternyata itu melibatkan Mechil, pembuat senjata andalan klan Demri. Insiden tak terduga ini terjadi di tempat misterius bernama Kedai Phoenix. Guyo pun turun tangan langsung. Di kedai itu, dia memeriksa kamar tempat Mechil. Ditemukan dalam kondisi tak berdaya. Dia mengecek lantai, dinding, sampai langit-langitnya. Hasilnya, tidak ada tanda-tanda penyusupan sama sekali. Dinding kayunya utuh sempurna. Dan balok atapnya masih kokoh. Mustahil ada yang bisa masuk tanpa ketahuan. Kesimpulan, akhirnya tetap menjadi sebuah tanda tanya besar. Guyo bertanya apakah ada orang di kamar sebelah. Jawabannya mengejutkan, ternyata ada tamu lain yang tiba di waktu bersamaan. Nama yang tercatat adalah Solsem dari klan Demri. Adegan pun beralih ke Dong Bongsu yang kini menyamar sebagai Solsem, sedang menyusuri desa menuntun kudanya. Dia lalu membuka jendela statusnya dan menyadari bahwa poin pengalaman dari menaklukkan target tadi ternyata jauh melampaui pencapaian sebelumnya. Kesimpulannya jelas target lebih kuat, memberi pengalaman lebih besar. Tapi melawan pendekar sejati sekarang sangat berisiko. Jadi, dia mencari target di antara warga biasa dan petarung terlatih. Sekelompok preman jalanan tiba-tiba menghadang dan mengejeknya habis-habisan. Dong Bongsu, dia tetap tenang dan diam. Mereka mulai menyerang dan menyeret pemuda tangguh itu ke dalam sebuah gang sempit. Dia memikirkan situasinya dengan tenang. Sempat berniat membereskan mereka, lalu menyembunyikan jejaknya. Tapi ia membatalkannya. Karena risikonya terlalu tinggi, dia pun rela menahan pukulan mereka. Seorang pria bernama Janggo muncul dan menghentikan aksi itu. Para preman langsung pucat pasi ketakutan. Janggo memeriksa kuda tersebut dan mengungkapkan niatnya untuk mengambil hewan itu sebagai hadiah. Bagi atasannya, Dong Bongsu langsung paham bahwa rencana sebenarnya adalah menyingkirkannya. Janggo terus mendesaknya untuk menjawab. Dengan suara lantang dan tegas, Dong Bongsu membalas dan menantangnya langsung. Para preman terbelalak kaget mendengar suaranya. Dong Bongsu mengaktifkan inventarisnya. Cahaya biru meledak di gang itu, membentuk pusaran energi epik. Satu preman terseret pusaran saat Dong Bongsu menarik pedang dari dalam cahaya itu. Sementara sang kuda langsung ditarik aman ke dalam inventaris. Ledakan energi kedua menyebar keluar, menghempaskan preman-preman yang tersisa jauh ke belakang. Jendela sistem muncul, memastikan bahwa level Dong Bongsu telah naik dari 1 menjadi 2. Aura merah hitam menyelimutinya. Para preman itu panik, mengenali ancaman nyata. Beberapa mencoba kabur, sementara yang lain kebingungan antara harus lari atau malah menyerang. Kepanikan menyebar luas di antara geng itu saat menyadari siapa lawan mereka. Mereka berbalik dan lari terbirit-birit melewati gang hancur itu. Satu preman berlari dalam kebingungan. Otaknya tak mampu memahami apa yang terjadi. Dia tersandung, lalu jatuh tersungkur. Som mendekat perlahan, menginjaknya ke tanah, mencengkeram erat kerahnya, lalu menyeretnya pergi. Tak lama kemudian, preman itu kembali sadar, hanya untuk menemukan Som sedang duduk menatapnya. Saat Som melangkah lebih dekat, ketakutan preman itu semakin memuncak. Som menempelkan pisau ke lehernya dan menuntut informasi tentang pria yang tumbang sebelumnya. Preman itu mengungkap bahwa nama pria tadi adalah Janggo, salah satu anggota dari perkumpulan ular hitam. Dia menjelaskan bahwa perkumpulan ular hitam adalah bagian dari sindikat Ebony yang menguasai seluruh gang gelap di Bong dan Jango. Dia ternyata adalah seorang eksekutif. Dia juga menyebut bos mereka, Bang Pa, dan mengakui bahwa Bang Pa lah yang menyuruh Janggo menyingkirkan Master Som demi kudanya. Som mencerna semua informasi ini. Kini, dia sangat memahami struktur kekuasaan sindikat Ebony dan perkumpulan ular hitam tersebut. Dia menuntut semua yang diketahui preman itu, menegaskan bahwa kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada kejujurannya. Preman itu bekerja sama sepenuhnya. Beberapa saat kemudian,
Setelah urusannya selesai, Som membuka inventarisnya dan membereskan semuanya, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dia tetap berada di tempat itu dan merangkum semua informasi barunya. Sekarang, Sindikat Ebony menjadi target yang sangat jelas. Orang-orang ini berada tepat di antara warga sipil dan seniman bela diri. Benar-benar target yang paling pas dengan pencariannya. Dia menyadari bahwa semua luka di tubuhnya sembuh total setelah naik level. Ajaib, setiap goresan hilang tak berbekas. Dia berpikir, bahkan luka kritis pun mungkin bisa pulih dengan syarat tertentu. Ini membuat risiko terukur masih aman diambil saat mendekati waktu naik level. Dia merenungkan cahaya yang muncul saat naik level dan menyadarinya sebagai bahaya. Baik kilauan itu maupun teknik eliminasi inventaris berisiko tinggi membongkar identitas aslinya. Tetap tak terlihat itu sangat penting. Seorang pemburu sejati harus tampak biasa dan membaur dengan sempurna. Naik level hanya boleh dilakukan setelah perburuan selesai atau di tempat terpencil. Som berdiri di samping kudanya, merenungkan kembali pertempuran epik barusan. Seandainya saja Django sedikit lebih waspada atau lebih tangguh, hasil akhirnya pasti bakal jauh berbeda. Pura-pura bisu, jelas sudah tidak mempan lagi sekarang. Dia harus menjadi super kuat secepat mungkin. Tanpa ketahuan siapapun, tekadnya sudah bulat sempurna. Tapi tunggu. Tiba-tiba muncul layar pesan sistem. Ada peringatan error kritis dalam sistem online MERM. Pesan itu bilang, permainan masih bisa lanjut, tapi masalah peringatannya tetap menggantung tanpa solusi pasti. Sam sadar error ini muncul persis setelah dia naik ke level 2. Jangan-jangan kehadirannya sendiri yang mengacaukan sistem? Penasaran. Dia pun mengecek jendela statusnya. Atribut yang tadinya cuma tanda tanya, sekarang berubah jadi bar meteran. Wah, pasti ini ada kaitannya dengan error tadi. Lagi pula, di dunia nyata, tidak semuanya bisa diukur pakai angka kan? Dia lalu mengecek daftar keahliannya. Keahlian pasif biasa seperti menusuk, menangkis, dan melempar berjejer rapi. Tapi tunggu, ada satu yang paling menonjol. Mata roh, tanpa penjelasan, dan fungsinya masih jadi misteri. Dan tepat pada momen mendebarkan itu, sistem mengumumkan kalau syarat aktivasi untuk mata roh akhirnya telah terpenuhi. Keahlian ini menyala, otomatis kalau ada lawan dengan selisih 10 level atau lebih, masuk ke dalam radius 20 meter. Jarak di layar terus menyusut cepat. Sam langsung menyimpulkan kalau mata roh ini berfungsi sebagai alarm peringatan dini. Saat jaraknya makin dekat, pandangannya langsung beralih ke gerbang. Tenang saja, dia sangat yakin sosok yang datang ini bukanlah musuh. Jarang ada yang berani masuk ke wilayah klan Denri. Mana ada penyusup yang bergerak seterang-terangan ini. Sosok yang mendekat itu pasti seorang jagoan luar biasa. Tapi masalahnya, Sam belum benar-benar paham apa arti sesungguhnya dari selisih 10 level itu. Memikirkan perjuangan keras untuk naik level 2 saja, jarak tingkat ini pasti sangat luar biasa. Mencapai level 10 dari mengalahkan orang biasa, pasti butuh menaklukkan ribuan, bahkan puluhan ribu lawan. Perbedaan tingkat itu jelas melambangkan beratnya pengalaman bertarung. Bayangkan, seseorang dengan level sekuat itu dari klan Demri sedang mendekat, perlahan pintu pun terbuka. Seorang pria masuk, menepuk pundak Sam dengan santai, dan bertanya, apa dia yang telah menaklukkan Mel? Detik itu juga, Sam langsung mematuk. Tenaga dalam mengalir dari tangan pria itu, meresap dan menginspeksi seluruh tubuh Sam dengan saksama. Begitu pemeriksaan misterius ini selesai, pria itu menarik tangannya dan pergi santai bersama para bawahannya. Sam cuma bisa terdiam kaku. Di luar ruangan, seorang anak buah kebingungan dan bertanya, kenapa pria itu pergi tanpa menginterogasi remajanya? Bukankah dia agak mencurigakan? Pria itu membenarkan kecurigaannya sambil tersenyum santai. Dia sudah mengecek langsung pakai tenaga dalam. Kalau Sam pernah belajar seni bela diri, jejaknya pasti akan membekas jelas. Tapi hasilnya nihil. Sam hanyalah remaja biasa, tanpa tenaga dalam sedikit pun. Sambil menjauh, pria itu mulai memikirkan apakah misteri menghilangnya orang-orang itu murni karena tindakan mereka sendiri. Kalau ini wabah misterius, dia penasaran. Kira-kira berapa banyak lagi yang akan tumbang sebelum semuanya usai? Di bawah terangnya bulan purnama misterius. Wabah keputusasaan di Bayong tiba-tiba lenyap begitu saja. Tapi sebagai gantinya, desas-desus pertarungan hebat mulai menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Hujan lebat turun. Di sebuah kedai, beberapa orang asyik berkumpul. Seseorang mulai mengungkit kisah seru tentang pendekar pedang tanpa nama. Temannya langsung mengangguk, mengakui hampir semua orang sudah mendengar kisah itu.
Pria pertama bersikeras memanggilnya pendekar pedang hebat tanpa nama. Dia juga bilang kalau pahlawan misterius itu sedang asyik memburu anggota sindikat jahat Ebony. Pria kedua buru-buru menyuruhnya mengecilkan suara. Tapi pria pertama tertawa santai, lalu memamerkan kalau unit macan putih dan sekte serigala merah bahkan sudah berhasil dibersihkan. Temannya membalas cemas. Masih ada satu kelompok tersisa. Dia mengingatkan kalau perkumpulan ular hitam tidak akan pernah menoleransi omongan berani tersebut. Dengan semangat, pria pertama yakin giliran mereka segera tiba. Pendekar tanpa nama pasti akan menaklukkan mereka juga. Tak jauh dari situ, pria lain mendengarkan tanpa reaksi. Dia menghabiskan minumannya, berdiri tegak, lalu melangkah keluar kedai dalam keheningan misterius. Layar kini berpindah keluar markas besar pasukan gagak hitam. Di Herbandia ada seorang penjaga yang malah asyik mendengkur pulas. Temannya datang lalu menepuknya keras sampai terbangun. Penjaga itu memohon maaf. Temannya menceramahinya habis-habisan, mengingatkan soal kehebohan ulah si pendekar pedang keadilan tanpa nama. Bayangkan, 3 unit hitam sudah ditaklukkan. Menyisakan perkumpulan hitam saja di sana. Tapi sungguh menggelikan. Dia sadar penjaganya malah hampir tertidur lagi. Belum sempat menyelesaikan omelannya, jagoan kita muncul dan menumbangkan penjaga mengantuk itu dalam kedipan mata. Temannya menoleh pucat dan mematung ketakutan. Baru mau buka suara, tapi sang jagoan bergerak cepat menaklukkannya lewat satu pukulan telak. Jagoan kita pun memasuki markas itu. Wes, hujan panah langsung melesat padanya. Dengan gaya gesit, dia menghindari semuanya dan berdiri gagah menghadapi para prajurit. Seorang prajurit berseru, dia sudah tahu si tanpa nama pasti akan datang. Jagoan kita mencabut pedangnya. Gelegar petir langsung menyambar epik di langit. Sang komandan langsung memerintahkan pasukannya menyerang. Para prajurit maju menyerbu serentak. Jagoan kita menyapu mereka semua memakai pedangnya tanpa ada jeda sedikit pun. Saat prajurit pertumbangan, kepanikan menyebar. Komandan menyuruh sisa pasukannya bergerak. Lalu dia ikut maju penuh gaya, mendeklarasikan akan menaklukkan sang jagoan secara langsung. Sang protagonis terus maju. Dengan gerakan epik, dia menaklukkan komandan itu beserta para prajurit di sekitarnya. Satu prajurit nekat mengumpat sambil menerjang. Dengan pede mengklaim sudah berhasil menangkap jagoan kita. Tentu saja salah besar. Protagonis kita santai menumbangkannya juga. Prajurit lain lalu berlari panik sambil berteriak menyuruh jagoan kita menyerah. Protagonis kita bergumam pada sistem inventory dan boom! Sebuah pisau muncul tepat di belakang prajurit itu. Prajurit itu mematung kebingungan dari mana asalnya. Tapi tunggu! Prajurit lain tiba-tiba maju dan bam! Dia menyerang targetnya telak. Merasa di atas angin, dia tertawa puas. Mengira dia menang dan mengejek protagonis kita, cuma manusia biasa yang bisa kalah kapan saja. Protagonis kita jatuh berlutut, lalu dengan tenang mencabut bilah tajam itu dari dadanya. Pasukan yang tersisa langsung merinding. Kenapa cowok ini malah tersenyum? Belum sempat mikir, protagonis kita melesat dan menyapu bersih mereka semua. Sementara itu, di sudut lain mansion, rekan sang kapten menyadari sesuatu. Suasana mendadak hening. Terlalu hening. Dia bergumam panik. Suara teriakan sudah hilang. Apakah benar satu orang sukses menumbangkan seluruh pasukan? Gila! Mengingat dosa masa lalu mereka dia sadar. Di dunia ini, kekuatanlah yang berkuasa, bukan moral. Berkeringat dingin, dia harus bertindak. Dia segera menyelinap ke lorong rahasia menuju markas bosnya Paradise Manor. Bersiap menyergap dalam kegelapan, dia berteriak keras menyuruh pasukannya menembak. Hujan panah turun, dan beberapa mengenai protagonis kita. Orang itu ragu-ragu. Apakah targetnya sudah benar-benar tumbang sekarang? Tapi tebak, belum selesai dia berpikir. Protagonis kita muncul entah dari mana dan melumpuhkan satu prajurit seketika. Sisa pasukannya dihabisi dalam sekejap mata. Gemetar ketakutan. Orang itu berteriak putus asa, mencari tahu apa masih ada yang selamat. Dengan tangan gemetar, dia mencabut pedangnya dan menantang protagonis kita. Dia berteriak, "Apa kau pendekar pedang tanpa nama yang sok suci itu? Kesalahan apa yang kami buat sampai dihancurkan begini?" Saat cowok itu makin mendekat, dia terus protes. "Bilang kau bukan hakim penentu takdir kami." Tapi sayang, perlawanannya diakhiri paksa sebelum kalimatnya selesai. Sambil memegang pedangnya dengan tenang, protagonis kita menjawab dingin. Dia cuma mau satu hal, akhir dari segalanya bagi mereka. Dia terus melangkah dan bergumam, "Sekarang tinggal satu target tersisa. Bos kelompok gelap ini, Bang Poem." Sambil jalan, dia mulai teringat. Awalnya unit makan putih, meski
Levelnya naik setelah mengalahkan Django. Jujur saja, dia masih kalah kuat dari mayoritas anggota fraksi hitam. Jadi, dia pakai strategi cerdas, memancing musuh, menyergap diam-diam, dan pakai api untuk memulai perburuannya. Dan saat bos makan putih akhirnya sadar ada bahaya. Tebak apa? Lebih dari separuh pasukannya sudah rata dengan tanah. Di masa itulah para pejabat dan warga kota mulai menjulukinya dengan satu nama keren. Sang pendekar pedang keadilan tanpa nama. Berbekal identitas baru ini, memburu fraksi sesat jadi jauh lebih gampang. Waktu bos makan putih kalah, dia tembus level 5 dan dapat skill aktif pertamanya. Cinggong, teknik pergerakan secepat kilat, plus bonus super keren. Seni pedang 3 kekuatan. Dengan combo skill ini, dia akhirnya siap menantang langsung para anggota fraksi hitam. Saat anak-anak di jalanan mulai bermain peran meniru gaya si pendekar tanpa nama, gerbang serigala merah resmi disapu bersih. Satu-satunya fraksi sesat yang tersisa di kota Bong cuma kelompok hitam. Adegan sekarang beralih tepat di luar kediaman mewah sang bos besar. Pemimpin kelompok hitam, Bang Poem, tampak duduk santai di lantai. Tepat saat protagonis kita muncul, berdiri di hadapannya. Setelah menatapnya lekat-lekat, Bang Poem buka suara. Apa kau si pendekar keadilan tanpa nama itu? Tapi protagonis kita cuma diam 1000 bahasa. Bang Poem terkekeh, bilang kalau dia beneran pahlawan keadilan, bajunya nggak bakal setertutup ini. Cowok itu pun membalas datar, aku memang bukan pahlawan. Bang Poem makin penasaran. Terus kenapa kau memburu dan menghabisi fraksi kami? Dengan tenang, protagonis kita mengulang, aku bukan pendekar suci. Mendengar itu, Bang Poem tertawa keras dan bilang dia sudah membodohi semuanya. Protagonis kita melangkah maju, matanya tajam, aku nggak membodohi siapapun. Orang-orang cuma percaya apa yang ingin mereka percaya. Perlahan meraih pedangnya, Bang Poem memuji. Kalau cowok di depannya ini sungguh menarik. Saat senjatanya terhunus, dia berseru mantap. Bahkan jika hari ini aku harus tiada, aku takkan menyesal. Tertawa bahagia. Dia langsung menerjang maju. Peduli amat soal gelar, kau datang untuk menyingkirkanku kan? Ayo tunjukkan kemampuanmu. Mereka berdua saling serang cepat. Dan bam! Bang Poem sukses mendaratkan pukulan telak. Protagonis kita membalas dengan cepat, tapi serangannya berhasil ditangkis sempurna. Dia serang lagi. Bang Poem menangkis, lalu balas memukul. Di tengah pertarungan sengit ini, sang bos melihat celah. Tapi sadar jangkauannya terlalu pendek untuk kena target. Bos kelompok hitam itu melancarkan serangan kejutan. Bam! Menghantam protagonis kita secara brutal sampai dia terpental jauh ke belakang. Belum sempat cowok itu bangkit dan memulihkan posisinya. Si bos maju sambil menyeringai. Dia sadar kondisi fisik lawannya lagi kacau balau. Serangan susulan datang. Tapi kali ini, protagonis kita berhasil menahannya. Serangan lain menyusul cepat. Ditangkis lagi. Sambil mengertakkan gigi, dia baru sadar. Bos ini sengaja banget mengincar titik lukanya yang belum sembuh. Dia tahu persis kalau terus begini, dia pasti akan kalah telak. Harus ada pengorbanan, bahkan jika tubuhnya sendiri yang jadi taruhannya. Di tengah adu pedang yang makin gila, si bos meledek. Hei, apa yang kau lamunkan di tengah pertarungan begini? Protagonis kita menangkis satu tebasan lagi, lalu berteriak keras. Memanggil sistem untuk mengaktifkan seni pedang 3 kekuatan. Tapi, gawat! Sebelum skill itu sempat aktif, si bos melilitnya dengan pedang lentur mirip tali. Sambil tertawa menang, kena kau. Jagoan kita kaget bukan main. Pedang cambuk, dia terkunci rapat dan sama sekali nggak bisa bergerak. Si bos tersenyum meremehkan. Serangannya telak. Baru pertama kali lihat senjata cambuk ya. Sindirnya sangat tajam. Tapi tunggu dulu. Dalam sekejap, jagoan kita berontak. Membalikan keadaan, dan bam! Si bos malah terpental jauh. Dia berdiri tenang, mengawasi. Belum sempat ambil napas panjang, seekor ular bercahaya raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya. Menghirikan! Tentu saja. Dia langsung pasang kuda-kuda merespons kemunculan itu. Si bos bangkit. Dia menyindir kalau pakai tubuh sendiri sebagai umpan itu murahan. Sama sekali bukan gaya seorang pendekar sejati. Sambil melangkah maju, dia mengejek itu lebih mirip trik kotor seorang pemburu. Menunjukkan wujud ularnya, si bos menjelaskan hukum duel. Siapa yang punya kartu as lebih banyak, dialah yang bakal menang telak. Dia merobek bajunya dengan bangga, mengklaim kekuatannya masih banyak, sementara lawannya sudah kehabisan trik. Itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Pedang di tangan, cowok ini tetap tegar. Si bos maju, mengejeknya sudah habis akal dan menyuruh sang iblis tanpa nama ini menyerah pada takdirnya. Bersamaan dengan itu, naga ular bercahaya tadi
melesat dengan rahang raksasanya yang terbuka sangat lebar. Menghadapi monster mengerikan itu, jagoan kita cuma diam mematung tanpa ekspresi. Lalu, swoosh! Tebasan pedangnya menciptakan pusaran angin raksasa, menerbangkan debu dan bebatuan menutupi seluruh arena. Di tengah badai debu, Bang Poe malah tertawa. Menutup pandangan itu percuma. Begitu debunya menipis, Bang Poe melihat sebuah bayangan dan langsung menebasnya jadi dua. Tapi, tunggu dulu. Saat arena kembali jelas, dia sadar itu malah tubuh anak buahnya sendiri. Cuma umpan, skakmat, dia mendongak, dan jagoan kita sudah melayang di atasnya. Bentuk kedua dari seni pedang 3 kekuatan aktif. Dia menukik tajam ke bawah, mendaratkan serangan telak yang luar biasa. Secara refleks, Bang Poe menahan pedang itu dengan tangan kosong demi melindungi titik vitalnya. Pedangnya menancap di telapaknya, membuatnya berteriak kesakitan. Jagoan kita sadar. Si bos rela mengorbankan tangannya dalam sekejap demi bertahan hidup. Sangat marah, Bang Poe berteriak pertarungan belum selesai. Cambuk pedangnya langsung berbalik menyerang dengan sangat ganas. Ditarik, gak bisa. Pedangnya dicengkeram terlalu kuat. Tapi sebelum cambuk mematikan itu mendarat, sang tokoh utama dengan cepat langsung membuka fitur inventory miliknya. Bruk, banyak tubuh musuh jatuh, berserakan, dan menjadi perisai pelindung. Cambuk itu mengoyak perisai dadakan tersebut. Dengan napas tersengal, Bang Poe syok berat. Dari mana datangnya tameng itu? Cowok ini ternyata masih punya banyak rahasia gila. Kehilangan jejak dan frustrasi, Bang Poe mengayunkan cambuknya membabi buta. Dia mengumpat kesal, menuduh lawannya pakai trik kotor menggunakan sisa pertarungan. Tiba-tiba, ZWUS! Sebatang panah melesat ke arahnya. Berhasil ditangkis dengan cambuknya. Tapi, sedetik kemudian, panah kedua langsung bersarang tepat di kepala Bang Poe. Sambil terhuyung, otaknya memproses situasi. Jangan-jangan, selama ini dialah yang jadi mangsa. Di tengah kepanikan itu, Bang Poe menyadari ada bayangan lain mendekat. Panik! Dia berteriak waspada. Sekali ayun, pedang cambuknya langsung menebas bayangan itu dalam sekejap. Salah sasaran lagi! Itu cuma anak buahnya yang lain. Terlambat, jagoan kita sudah ada di belakangnya. Menusukkan pedangnya menembus pertahanan Bang Poe tanpa ampun. Pedang didorong sampai batas maksimal, lalu dicabut dengan sangat cepat. Melihat kekalahannya, Bang Poe bergumam lemas. Seluruh anggotanya di wilayah Bong telah tersingkir. Dia pun bertanya, apa sebenarnya alasan di balik semua ini? Jawabannya dingin. Gak butuh alasan. Sejak zaman kuno hingga peradaban maju, manusia selalu menyingkirkan manusia lainnya. Yang kuat selalu menguasai yang lemah. Dia melangkah maju, menempelkan pedangnya ke leher Bang Poe, dan menegaskan bahwa kali ini dialah yang memegang kendali. Dalam satu gerakan cepat, musuhnya tumbang. Keheningan menyelimuti area itu. Ditemani kilatan petir, sang jagoan pergi. Dia melangkah maju, membersihkan noda kotor dari pedang kesayangannya. Langkahnya terhenti. Dengan hancurnya kelompok jahat itu, semua persiapannya sudah selesai. Sekarang waktunya naik level, menuju panggung yang lebih besar di mana para petarung jauh lebih hebat dan targetnya makin menantang. Tujuan selanjutnya, wilayah Mirim Janghu, dan sementara itu, pemandangan pun berganti ke daerah yang lain. Di dalam sebuah rumah mewah, para petinggi berkumpul. Sang pemimpin bertanya, sisa berapa lama lagi sebelum perang suci dimulai? Salah satu anggota dewan menjawab tegas, 2 tahun lagi. 2 tahun, waktu yang tepat untuk memulai rencana besar. Dia lalu memanggil Guang Wun, yang langsung maju dan menunduk penuh hormat. Perintah pertama resmi diturunkan. Guang Wun menerima misi itu. Pemandangan pun berganti menjadi pagi yang cerah. Jagoan kita berjalan santai menuntun kudanya membelah keramaian pasar desa. Di sebuah kedai luar, terdengar gosip panas. Katanya pendekar tanpa nama baru saja meratakan seluruh organisasi hitam. Temannya mengangguk heboh. Seluruh pedagang sedang pesta pora. Nggak ada yang menyangka mimpi buruk di Bongyang bisa dihapus sebersih itu. Sambil tersenyum lebar, pria pertama nyeletuk. Mulai sekarang, sebut saja dia pendekar keadilan tanpa nama. Seorang pria berbaju hijau nimbrung. Wajahnya terlihat ragu. Begitu ditanya alasannya, dia bergumam pelan, apa benar boleh menghabisi musuh sebrutal itu? Ya meskipun orang ini pahlawan, temannya langsung menyuruh dia jaga mulut. Dia mengingatkan lagi betapa parahnya kejahatan faksi hitam itu. Jujur saja, bajingan seperti mereka memang pantas dilenyapkan. Pria berbaju hijau itu terdiam sejenak. Tapi temannya lanjut bicara pejabat atau faksi lurus. Mereka tidak pernah peduli pada rakyat jelata. Cuma si pendekar tanpa nama ini yang berani maju. Menghela napas,
Pria hijau itu akhirnya setuju. Tanpa pahlawan kita, tidak akan ada yang mau pasang badan demi orang kecil. Pria pertama bangkit berdiri, berteriak memuji si pendekar tanpa nama yang berhasil mengusir faksi hitam dari Bonang. Dan hei, yang lain ikut bersorak. Warga sekitar mulai ikut berteriak heboh. Dalam sekejap, satu desa menggemakan namanya. Benar-benar merinding. Sang tokoh utama kita berjalan menjauh pelan-pelan. Waktunya pergi, katanya. Menjelang matahari terbenam, dia tiba di kediaman klan Demri dan langsung mendekati kandang kuda. Ting! Notifikasi sistem muncul mendadak. Peringatan musuh dengan selisih level 10 atau lebih sudah masuk dalam radius 20 meter. Dia baru sadar. Instingnya mengarah tajam ke kandang kuda itu. Tanpa ragu, dia dorong pintunya dan melangkah masuk. Ada 2 siluet di sana. Makin dekat, dia mengenali mereka pemimpin unit gagak hitam, Gidejo. Dan di sebelahnya ada ketua klan Demri, pedang iblis surgawi terbang. Pemuda kita langsung berlutut hormat. Dia membatin. Sedang apa petinggi klan di sini? Demricho mengelus kepala kuda itu pelan. Dia bergumam kalau ini sudah waktunya untuk mengucapkan perpisahan pada hewan kesayangannya. Tunggu dulu. Saat melirik ke bawah, tokoh utama kita menyadari sesuatu yang gila. Demricho sedang melayang tipis di atas tanah. Demricho buka suara, katanya saat bulan purnama nanti. Putri kedua dari ketua klan Namgung bakal melangsungkan pernikahan. Gidejo bertanya, apa dia yakin melepaskan kuda kesayangannya? Demricho merespons dingin. Jangankan kuda. Kalau dia bisa mengirim salah satu anaknya untuk masuk ke klan Namgung, dia pasti bakal melakukan hal lebih gila. Dia menyinggung soal aliansi pernikahan dan upacara 9 penghormatan. Diulanginya lagi mengirim keturunannya sendiri, jelas jauh lebih menguntungkan. Ibaratnya begini, menyeberangi sungai deras jauh lebih gampang kalau pakai 2 kayu pijakan. Bukan cuman 1. Gidejo membalas pelan, klan Namgung mungkin sama sekali tidak menginginkan mereka berdua. Mendengar itu, Demricho malah tertawa keras. Itulah alasannya Gidejo dipanggil. Persetan dengan metodenya. Dia menepuk pundak Gidejo erat, menatapnya tajam, dan memberi perintah mutlak buat rencana ini berhasil, apapun taruhannya. Tubuh Gidejo menegang kaku. Demricho melepaskan tangannya dan menyuruhnya segera berangkat. Katanya, bakal ada banyak urusan besar besok pagi. Gidejo membungkuk hormat, lalu menerima perintah. Tiba-tiba, Demricho menunjuk tokoh utama kita. Dia menyuruh Gidejo membawanya ikut ke keluarga Namgung, ya. Butuh tenaga khusus buat mengurus si kuda. Gidejo mengangguk, menatap pemuda itu dengan kebingungan. Transisi layar. Pagi Arinja, tepat di halaman depan kediaman klan Demri. Pemuda kita bersandar santai di dekat kandang kuda. Otaknya berpikir keras. Bagaimana cara mempelajari bela diri sungguhan? Mengandalkan kemampuan sistem terus-menerus? Jelas bukan pilihan. Dia sempat meniru gerakan prajurit elit dan petinggi unit hitam. Tapi hasilnya cuma tiruan mentah tanpa fondasi. Belajar sendiri dari buku panduan rahasia itu pilihan terburuk. Sementara berguru langsung pada master sejati, jelas itu jalan yang terbaik. Sayangnya, jadi murid di usia 18 tahun itu sangat sulit. Meski begitu, dia merasa takdir sedang berpihak padanya. Sambil menunggu bareng prajurit lain, dia mulai menimbang-nimbang reputasi klan Namgung. Sebagai salah satu dari 5 klan agung dengan pengaruh besar, pasti ada peluang emas di sana. Serta mangsa yang lebih kuat. Gidejo muncul memeriksa pasukannya. Dia memastikan unit gagak hitam sudah berbaris rapi. Matanya menyapu sekitar. Lalu bertanya siapa saja yang belum datang. Seorang prajurit melapor semua sudah siap komandan, kecuali tuan muda dan nona muda. Mendengar itu, Gidejo langsung menggertakkan giginya kesal. Dia mendengkus, menebak kalau Demri Ganghai pasti sedang minum di kedai bong. Dan nona Demri Hui, dia benci bepergian bareng bawahan dan bakal menyusul nanti. Waktunya berangkat. Pasukan kavaleri mulai bergerak maju. Gidejo berhenti tepat di luar sebuah kedai dan memerintahkan semuanya berhenti total. Terdengar suara teriakan heboh dari dalam bangunan. Wajah Gidejo memerah menahan jengkel. Otaknya langsung memikirkan Demri Ganghai, putra sulung sang ketua klan. Padahal dia itu jenius bela diri. Bakatnya diakui cukup untuk masuk klan Namgung sebagai murid luar. Tapi sifatnya benar-benar bikin sakit kepala, suka pamer, gila alkohol, dan wanita. Rumor buruk jelas selalu mengekor di belakangnya. Makin dekat ke kedai, keributan makin menggila. Gidejo bergumam. Pasti tuan mudanya sedang menghajar orang lagi. Boom!
Tiba-tiba ada tubuh terlempar menembus dinding dan menghantam tembok lain. Gidejo membelalak. Dia mengenalinya dan langsung berteriak memanggil, "Tuan muda, Demre!" Ting! Notifikasi merah menyala. Ancaman tingkat tinggi musuh dengan selisih level di atas 10 masuk dalam radius 20 meter. Gang Hai terkapar di tanah, mengumpat kasar dan mengancam orang itu. Sosok lain melangkah maju ke arahnya. Melihat pria itu, Gidejo mematung kaget luar biasa. Tokoh utama kita langsung sadar. Pria ini adalah master dengan kemampuan luar biasa. Seorang pria tua muncul. Energi hijaunya meledak-ledak mencekam saat dia mendekati Gang Hai. Gidejo langsung pasang badan dan menyuruhnya berhenti. Lelaki tua itu menoleh santai. "Siapa kau?" tanyanya. Boom! Dia memukul lagi, melepaskan gelombang kejut yang benar-benar gila. Berkeringat dingin, Gidejo memperkenalkan dirinya sebagai ketua unit gagak hitam. Dia menegaskan dengan bergetar bahwa pria yang disiksa itu adalah tuan muda klan Demri. Dia memperingatkan si kakek, singkirkan kakinya atau terima akibatnya. Para prajurit langsung menghunuskan seluruh senjata mereka sekarang. Jagoan kita menyadari satu hal. Pemimpin pasukan gagak hitam saja tidak mengenali kakek ini. Sosok misterius yang luput dari pantauan Gidejo, pasti dia master luar biasa dengan kekuatan dewa. Melawan sosok sekuat ini, jelas kemustahilan bagi mereka semua. Kakek itu menatap remeh Gidejo dan pasukannya. "Tenang, mereka takkan tumbang." Seekor singa pantang mengerahkan tenaga penuh hanya untuk menginjak seekor serangga. Dengan santai, dia malah bertanya balik. "Klan Demri, apa itu semacam makanan ringan enak?" Wajah Gidejo memerah. Marah, berani sekali kakek ini menghina klan Demri. Si kakek tertawa kecil. Dia sungguh tidak tahu apakah klan Demri itu makanan atau sekadar kerikil. Jalanan, kehabisan kesabaran, Gidejo mencabut pedangnya dan langsung memerintahkan penyelamatan. "Sang tuan muda!" Mendengar perintah itu, para prajurit langsung menyerang. Namun, kakek tetap santai. Lihat baik-baik, dia mengangkat tangan, membentuk segel jari, memusatkan energi dahsyat, lalu melepaskan satu serangan pamungkas epik. Bam! Serangan itu telak menghantam pasukan. Dalam sekejap mata, mereka semua terlempar ke udara, lalu jatuh tumbang. Gidejo ikut terkena dampaknya. Saat tersungkur, dia baru menyadari teknik gila itu. Kupu-kupu terbang pengejar jiwa. Setengah sadar, dia bergumam tak percaya. Sang kakek mendekat sambil tersenyum sinis. Ternyata mata seorang pekerja rendahan sepertinya tidak terlalu buta. Sang legenda akhirnya menyebutkan namanya. Tangan racun pengejar jiwa Tangwu. Jagoan kita langsung mengenali nama besar itu. Salah satu dari 20 penguasa terkuat di dunia Murim. Kelompok epik 10 sosok agung. Tangwu adalah anggota 10 besar sekaligus master tertinggi klan Tang Sichuan. Siapapun yang berani mengusiknya takkan bisa lolos dari jeratan racunnya selamanya. Jika Demri Gang Hai sampai menyinggung sosok sehebat Tangwu, maka klan Demri pasti akan menghadapi konsekuensi yang sangat menghancurkan. Tiba-tiba, seorang gadis berpakaian hijau mendekati Tangwu, memanggilnya kakek. Dia pun menoleh. Dia menyarankan untuk pergi. Mereka cuma orang kampung bodoh. Ekspresi wajah Tangwu seketika melunak. Sang kakek setuju. Kejadian ini seharusnya sudah cukup untuk menyadarkan tuan muda itu betapa luasnya dunia ini. Dia menampar Gang Hai sekali lagi, lalu mengingatkan Gidejo. Sungguh memalukan melihat keturunan faksi ortodoks membuat keributan tak berguna sejak pagi hari. Meski biasanya bertindak lebih keras, dia memilih menahan diri. Beritahu tuan mudamu, kebiasaan mengganggu wanita hanya akan membuat sisa umurnya semakin pendek. Gidejo yang masih lumpuh berterima kasih atas belas kasihnya. Tangwu menarik kembali panah beracun dari para prajurit. Senjata itu terkumpul lalu menghilang. Dia memanggil cucunya untuk segera pergi, namun mendadak merasakan sebuah keanehan. Perhatiannya seketika beralih tajam ke arah para prajurit yang terkapar. Matanya menangkap sosok jagoan kita. Dia langsung berjalan mendekat, sambil menyuruh sang cucu untuk tetap diam di tempatnya semula. Jagoan kita bingung kenapa Tangwu menghampirinya. Sang kakek berdiri diam dan menatapnya tajam. Mengapa bertanya? Apa yang sedang terjadi? Tangwu menjawab santai. Bukan hal spesial, dia cuma ingin bertanya. Jagoan kita makin bingung. Tangwu bertanya namanya. Jagoan kita tetap terdiam. Sang kakek meninggikan suaranya sambil mengulang pertanyaan. Dia masih saja membisu total. Kesabarannya habis. Tangwu memanggilnya bocah nakal. Gidejo buru-buru menyela dengan sopan, menjelaskan bahwa anak itu hanya perawat kuda dan memang tunawicara. Tangwu menatap lekat jagoan kita, memastikan apakah dia benar-benar bisu. Dia mengamatinya dengan sangat saksama.
Jagoan kita langsung sadar. Tangguh sedang menilainya seperti meneliti sebuah barang sangat berharga. Bayangkan saja, jika master sekelas Tangguh melihat potensinya, ini adalah tiket emas untuk melepas identitas Sosum si perawat kuda rendahan selamanya. Mendadak Tangguh meraih tangannya dan memeriksa aliran energi di tubuhnya. Setelah itu, dia langsung tertawa lepas. Dia menoleh ke Gidejo, memastikan apa mereka menuju klan Namgong. Gidejo mengonfirmasi soal aliansi pernikahan. Tangguh lalu bertanya pekerjaan anak ini. Gidejo menjelaskan, pemuda itu mengurus kuda Vergana yang disiapkan sebagai hadiah persembahan. Tersenyum lebar, Tangguh ingin membawa anak itu. Gidejo panik menolak, karena cuma dia pawang kudanya. Tangguh berpikir sejenak lalu mengusulkan agar mereka membawa kudanya ke klan Namgong dahulu. Setelah tiba, barulah dia menjemput anak itu. Dia berjanji akan bicara langsung pada Namgong. Bila perlu, dia siap mengirim surat untuk ketua klan Demri beserta uang bayarannya. Gidejo sempat ragu, lalu setuju, karena mereka memang berniat memberikan bocah itu bersama sang kuda. Tangguh tertawa keras penuh kepuasan. Dia menyuruh mereka bergegas jalan. Sementara wajah Gidejo tampak kesal. Dia segera memerintahkan prajuritnya membawa sang tuan muda ke tabib terdekat. Sementara itu, sisa pasukan Gagak Hitam dikerahkan untuk langsung melanjutkan perjalanan. Jagoan kita masih bimbang. Hai Dehotegang! Sedangkan Tangguh senang. Mereka terus berjalan hingga malam dan tiba di penginapan. Gidejo memutuskan untuk bermalam. Para prajurit masuk untuk makan malam. Sementara di istal, jagoan kita duduk memusatkan energi batinnya. Semenjak bentrokan dengan perkumpulan hitam, kendali atas ruang penyimpanannya meningkat pesat. Kini dia mampu memanggilnya dalam radius 1 meter di area sekitarnya. Dengan latihan ekstra, jangkauannya pasti bertambah luas. Lewat skill ini, dia bisa menarik pedang atau benda apapun yang jatuh, lalu menembakkannya keluar layaknya peluru. Ya, kecepatan tembaknya memang belum cukup untuk membuat master sungguhan panik. Dia pun meraup segenggam pasir, melepaskannya perlahan, lalu membuka inventaris. Push! Pasir itu lenyap ke dalam sana. Sedetik kemudian, dia memanggilnya kembali ke telapak tangannya. Oh, dia sudah mulai sangat mahir menggunakan trik ini. Tapi tunggu, masih ada satu cara rahasia lagi. Apapun yang masuk ke dalam tubuhnya ternyata bisa langsung dipindahkan ke dalam inventaris. Dia memasukkan sedikit pasir ke mulutnya. Yap, berhasil disimpan. Dia sudah menganggap ini layaknya jurus dewa tingkat tinggi. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekati istal. Wah masuk dengan wajah bersungut-sungut. Heran kenapa kakeknya memanggil pemuda sepertinya selarut ini. Dengan nada sedikit kesal, gadis itu menyuruhnya ikut. Mereka berjalan menyusuri lorong panjang. Tatapan para penjaga terus mengikuti mereka. Di depan pintu, WA mengumumkan kedatangan mereka, lalu melangkah masuk. Di dalam, Tangguh sudah duduk tenang di atas balok kayu. Pria tua itu menyuruhnya duduk bersila di atas pelataran. Tanpa banyak tanya, Wah langsung duduk. Jagoan kita pun ikut mendaratkan bokongnya di sana. Tiba-tiba Tangguh menyuruhnya melepas semua pakaian. Wah, agak canggung. Tapi dia menurut. Melepas bajunya, lalu duduk kembali. Tangguh mengamati fisik pemuda itu, mengangguk pelan, dan memuji posturnya yang ternyata cukup bagus. Sang kakek kemudian mengeluarkan sebuah kotak misterius. Jarum emas naga dan Phoenix. Wah langsung terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin kakeknya lakukan. Tangguh meletakkan kotak itu perlahan. Dia mulai bercerita tentang peribahasa kuno, tentang bagaimana jeruk manis dari satu daerah bisa berubah menjadi jeruk asam jika ditanam di tempat lain. Intinya begini, jika satu wilayah melambangkan klan Namgung dan wilayah lain adalah klan Tang, maka bibit yang sama akan tumbuh menjadi sosok yang sepenuhnya berbeda. Lingkungan membentuk segalanya. Dengan tangan bertumpu pada kotak, pria tua itu menatap tajam jagoan kita. Dia mengumumkan akan melakukan sebuah ritual penyelarasan tubuh yang sangat besar. Proses ini akan sangat menyakitkan, bahkan mungkin terasa mustahil ditahan. Tapi jika dia berhasil melewatinya, dia akan mendapatkan kekuatan luar biasa. Dan kebisuan yang dideritanya akan sembuh total. Klik, kotak dibuka. Dan cahaya keemasan langsung memenuhi seluruh ruangan. Tangguh bertanya, apakah dia siap menerima tantangan ini? Jagoan kita hanya diam, fokus. Melihat itu, Wah langsung maju dan protes keras. Hal sepenting ini tidak bisa diputuskan sembarangan tanpa persetujuan para tetua klan. Serunya panik. Gadis itu terus mencoba menjelaskan bahayanya kepada sang kakek. Tangguh hanya mendengarkan, lalu tertawa terbahak. Pada akhirnya, pria tua itu mengakui kalau kekhawatiran cucunya memang masuk akal.
Sambil mencabut sebatang jarum emas yang berkilau, Tang Wu menatap pemuda itu lagi. Pertanyaan pamungkas pun keluar. Apakah dia siap memikul nama besar Klantang? Dalam hatinya, Tang Wu mengingat kembali sejarah dunia persilatan. Ada begitu banyak julukan hebat untuk mereka yang terlahir dengan bakat bela diri absolut. Mulai dari tubuh meridian surgawi, hingga aura kaisar suci penakluk dunia. Belum lagi tulang suci tingkat 9, jantung bela diri langit, atau tulang suci kosmik. Ini semua adalah bakat gila yang konon hanya muncul sekali dalam puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Siapapun yang terlahir dengan bakat itu, sudah pasti akan mencetak sejarah besar. Tapi tahukah kalian, bakat paling gila dari semuanya, justru baru saja dia temukan secara tidak sengaja. Peduli amat apakah bakat itu muncul sekali dalam 10, 100, atau 1000 tahun. Semua itu tidak ada artinya sekarang. Kenapa? Karena bocah di depannya ini memiliki kondisi fisik yang belum pernah tercatat sejak dunia. Persilatan terbentuk, tubuh tanpa titik meridian sama sekali. Pada pandangan pertama, dia memang terlihat seperti orang awam biasa. Tapi yang mengejutkan, tubuhnya benar-benar kosong dari titik akupunktur maupun jalur energi yang seharusnya dimiliki setiap manusia. Benar-benar nol besar, seolah-olah dia bukan manusia pada umumnya. Tapi disinilah letak kejutannya. Tidak memiliki jalur sama sekali, berarti jalur apapun yang dibentuk di tubuhnya, itulah yang akan menjadi fondasi mutlaknya. Jika dibimbing dengan benar, bocah ini mungkin bisa membangkitkan kembali hujan 10.000 bunga. Sebuah jurus legendaris klan yang selama berabad-abad hanya tersisa namanya saja. Dan jika itu terjadi, seluruh dunia persilatan pasti akan tunduk di hadapan keluarga Tang. Sambil menggenggam erat jarum emasnya, Tang Wu yakin 100%. Masa depan klan kini ada di tangannya. Dia mengarahkan ujung jarum itu lurus ke arah jagoan kita. Untuk kedua kalinya, dia bertanya, apakah pemuda itu benar-benar siap menyandang marga Tang? Jagoan kita mengangguk mantap. Namun Tang Wu segera mengingatkan, anggukan itu saja belum cukup untuk menjadikannya anggota resmi keluarga Tang. Dia masih harus pergi ke kediaman utama klan dan membuktikan kemampuannya di hadapan para tetua, serta pemimpin keluarga. Risikonya sangat tinggi, dia bisa saja gagal dan hancur di tengah jalan. Apakah dia masih mau lanjut? Tanpa ragu sedikit pun, jagoan kita mengangguk lagi. Tang Wu langsung memusatkan energi batinnya, melangkah maju, dan mendeklarasikan bahwa ritual perombakan besar akan segera dimulai. Dia kemudian memerintahkan WA untuk berjaga di luar dan memastikan tidak ada yang mengganggu. Begitu gadis itu melangkah keluar, wus! Puluhan jarum emas tiba-tiba melayang di udara, sepenuhnya dikendalikan oleh energi Tang Wu. Dengan satu isyarat tangan, semua jarum itu mengarah tepat ke tubuh sang pemuda. Memegang jarum utama, kakek itu memberi aba-aba terakhir. Zap! Dia menancapkan jarum emas itu tepat di puncak kepala jagoan kita. Ujung jarum seketika memancarkan cahaya hijau yang mistis. Duduk tenang di atas balok kayu. Jagoan kita diam-diam terus memperhatikan gerak-gerik Tang Wu dan Was sejak tadi. Kakek dan cucu itu mengira dia tidak paham karena mereka diam-diam menggunakan telepati energi. Tapi hei, mereka salah besar. Dia bisa membaca gerak bibir. Kemampuan lamanya saat berburu kini terbukti sangat berguna. Pikirannya langsung mencerna julukan aneh tadi. Tubuh tanpa titik meridian? Tentu saja begitu. Jendela status dan sistem yang hanya bisa dilihatnya sendiri kemungkinan besar telah mengubah tubuhnya menjadi sesuatu di luar nalar manusia biasa. Tang Wu jelas tidak tahu soal sistem ini dan malah membuat kesimpulan epiknya sendiri. Kalau begitu ceritanya, gampang saja. Dia hanya perlu mengikuti sandiwara ini. Setelah bekerja dengan sangat teliti, Tang Wu akhirnya selesai menancapkan jarum di seluruh titik penting tubuh pemuda itu. Mundur beberapa langkah, sang tetua mengamati hasilnya dengan takjub. Titik akupunktur yang baru saja diciptakan sementara itu berfungsi sempurna. Aliran energi dan darahnya bergerak lancar tanpa hambatan sedikit pun. Gila, aliran energinya melesat beberapa kali lipat lebih cepat dibanding pendekar bela diri pada umumnya. Tapi tunggu, sebagai tetua klan Tang, dia harus tetap sangat berhati-hati. Tang Wu kembali membuka sebuah kotak kecil lain. Isinya, serangga berbisa. Dengan ujung jarumnya, dia mengangkat seekor makhluk mengerikan yang bentuknya mirip kelabang. Untuk memastikan tidak ada klan lain yang berani merebut mahakarya berharganya ini. Dia memasukkan serangga parasit itu ke dalam telinga jagoan kita sebagai jaminan kesetiaan. Langkah yang licik. Setelah semuanya dipastikan aman, pria tua itu mencabut semua jarum secara sistematis. Dan tepat saat matahari terbenam, ritual luar biasa itu akhirnya selesai dengan sempurna. Tang Wu menatapnya tajam dan menegaskan satu hal mulai detik ini.
Dia bukan lagi pengurus kuda keluarga Demri. Dia kini resmi menjadi bagian dari klan Tang, keluarga paling berjaya di seluruh Sichuan. Setelah berpikir sejenak, Tang Wu memberinya nama baru, Tang Sam. Sang protagonis kita langsung bangkit berdiri, menyambut takdir barunya dengan senyuman penuh arti. Saat yang lain menunggu dengan tegang, jagoan kita melangkah keluar berbalut pakaian baru yang keren abis, lalu berjalan menjauh dari kerumunan. Dengan kekuatannya, dia mengeluarkan kelabang parasit dari tubuhnya. Begitu makhluk itu muncul di tangannya, boom! Dia langsung meremukannya tanpa sisa. Dia menyadari sepenuhnya sosum dari keluarga Demri telah tiada. Mulai sekarang, dia adalah Tang Sam, sang pewaris kebanggaan dari keluarga Tang Sichuan. Menghadap matahari dengan rentangan tangan, dia menyambut awal hidupnya yang baru. Lalu, adegan berpindah ke sebuah rumah mewah yang berdiri megah di atas bukit. Di bawah terangnya, cahaya bulan. Dari dalam rumah mewah itu, terdengar suara dari salah satu kamar. Tampak seorang pria berambut putih dan seorang wanita berbaring santai di ranjang. Mereka baru saja menikmati momen berdua. Setelah bersantai, wanita itu bersandar nyaman di kasurnya dan perlahan mulai membuka kedua matanya. Tiba-tiba saja, dia melihat seseorang melayang turun dari atas sambil membawa pedang. Reaksinya kaget luar biasa. Di detik yang sama, si pria berambut putih dengan lincah melompat menjauh dari kasur dan mendarat. Mulus di lantai, refleksnya gila. Pembunuh bertopeng itu mendarat dan langsung menumbangkan si wanita dengan pedangnya. Si pria berambut putih berdiri dan hanya menatap pakaiannya sendiri. Melihat ada noda merah merusak jubah sutra mahalnya, dia langsung ngomel dengan nada marah. Dia menuntut si pembunuh untuk segera menyebutkan identitas aslinya. Tapi si pembunuh tetap membisu dan hanya mengarahkan pedang lurus kepadanya. Dia lalu mengayunkan pedangnya, melepaskan gelombang energi hitam saat menerjang maju. Pria berambut putih itu segera menarik pedangnya dan menahan serangan, memicu benturan energi yang epik. Sehabis benturan tadi, dia mengejek sang pembunuh ternyata jauh lebih lemah dari dugaannya. Dia lalu memanggil pedang kedua dengan sihirnya dan meluncurkan serangan ganda yang jauh lebih dahsyat. Si pembunuh melompat mundur untuk menghindari tebasan tersebut. Pria berambut putih itu terus menekan dan melepaskan satu serangan super kuat lagi yang sukses memukul mundur lawannya. Sebagai balasan, sang pembunuh mengumpulkan aura hitam di pedangnya untuk menyerang balik. Saat jurus mereka berbenturan, kedua serangan itu saling menetralisir. Meskipun begitu, si pembunuh masih sedikit terdorong ke belakang. Setelah mengamati jurus barusan, pria berambut putih itu sadar. Lawannya menggunakan teknik pedang, cahaya tinta penghancur. Dia mengenali penyerang itu sebagai Mad Cloud dan bertanya apakah sudah 10 tahun sejak pertemuan terakhir mereka. Mad Cloud langsung mengoreksi waktunya dengan sangat akurat. Pria beruban itu tertawa dan duduk santai di kursi. Ingatan yang super detail itu benar-benar mengonfirmasi kalau si pembunuh ini memanglah Mad Cloud. Dia lalu bertanya, kenapa awan ke-18 sampai repot-repot datang langsung kemari? Mad Cloud menjelaskan kalau dia datang untuk menyampaikan perintah, sambil memanggil pria berambut putih itu dengan julukan bayangan abu. Pria itu penasaran apa isi perintahnya. Mad Cloud memberitahukan bahwa perintahnya adalah strategi pertama. Mendengar hal itu, pria berambut putih mendadak tegang dan mulai menggaruk meja kayu dengan kukunya. Momen yang mencekam. Dia menyadari kalau rencana besar ini akhirnya dimulai, lalu bertanya soal nasib bayangan berpindah. Mad Cloud menjelaskan bahwa bayangan berpindah kini sedang menyusup ke klan. Namun, dan tanggal 15 bulan ini akan menjadi hari pernikahan sosok tersebut. Pria berambut putih itu bereaksi kebingungan mendengar soal pernikahan tersebut. Dia baru sadar kalau bayangan berpindah benar-benar terlibat jauh di dalamnya. Dia kemudian bertanya tentang seberapa besar skala operasi kali ini. Sambil terus menggores meja dengan kukunya, dia menegaskan kalau semua orang di sana harus disingkirkan. Kecuali bayangan berpindah dan Nem Gong Hai. Dia juga menyebutkan kalau tangan racun pengejar jiwa akan segera tiba di Onui. Dan pasukan mereka saat ini di wilayah tersebut tidak akan cukup. Mad Cloud merespon santai, 5 bayangan akan segera dikirimkan. Si pria berambut putih menerima hal ini dan menyimpulkan jumlah itu sudah lebih dari cukup. Setelah pesannya tersampaikan, Mad Cloud pun langsung bersiap untuk pergi. Tepat sebelum dia menghilang, pria berambut putih itu sempat bertanya siapa nama asli bayangan. Berpindah. Namun Mad Cloud mengabaikan pertanyaan itu dan lenyap dengan jurusnya. Pria berambut putih pun jadi kesal dan ngedumel soal kepribadian Mad Cloud yang menyebalkan. Dia bergumam iri, memikirkan bagaimana para bayangan itu seharusnya ditakdirkan untuk selalu hidup sendirian. Tapi bayangkan, salah satu dari mereka malah berhasil meminang wanita tercantik di Onui sebagai
Penggantinya! Sementara dia sendiri terjebak di tempat suram ini. Dia lalu keluar dan menjentikan jarinya. Seorang pelayan langsung muncul seketika untuk merespon sinyal tersebut. Dia menyuruh pelayan itu untuk membersihkan kamar, membawa pergi tubuh di ranjang, dan membereskan semua penjaga yang sedang bertugas hari itu. Kecam Banje! Sang pelayan membungkuk patuh menerima perintah itu, dan memanggilnya sebagai ketua cabang. Pria berambut putih tersebut kemudian berjalan ke balkon, menatap kota di bawahnya. Terungkaplah fakta gila rumah mewah ini, ternyata adalah cabang Onui dari sekte Iblis Langit. Dan pria berambut putih itu, dia adalah sang ketua cabang, yang dikenal dengan julukan Iblis Perak. Pegah, berdiri gagah di balkon sambil menatap kota. Dia merenungkan bahwa operasi besar ini akhirnya benar-benar dimulai. Sementara itu, jagoan kita bersama Tangwu dan para prajurit terus melanjutkan perjalanan. Tangwu memberi kode untuk berhenti. Mereka ternyata tiba lebih cepat dari jadwal. Sang protagonis menatap lurus ke arah kota di depan mereka. Dia menyadari tempat itu adalah Onui, wilayah kekuasaan mutlak milik klan Namgong. Pemandangan beralih ke kota. Langit malam dipenuhi lampion yang bersinar terang. Dan jalanan benar-benar hidup dengan perayaan yang luar biasa meriah. Sorak-sorai bergema. Para penampil sukses memukau kerumunan penonton. Seluruh kota dihias indah, termasuk sebuah rumah besar tempat acara utama berlangsung. Dan semua orang di jalanan benar-benar menikmati pesta yang luar biasa ini. Tapi tunggu, di gerbang utama ada pemandangan berbeda. Beberapa rakyat miskin menunduk di depan penjaga, memohon sedikit saja beras untuk mereka bagi bersama. Penjaga itu malah kesal. Dengan marah dia membentak, menyuruh mereka sadar diri sedang berada di mana, lalu langsung mengusir mereka pergi. Salah satu pria malang itu memohon, bisakah mereka setidaknya mendapatkan sedikit sisa makanan? Jawabannya, sebuah tendangan keras. Pria itu terhempas menabrak temannya yang lain. Salah satu dari mereka langsung menjerit panik memanggil rekannya yang tersungkur jatuh. Tepat saat itu, terdengar suara dari dalam rumah menanyakan keributan ini. Gerbang terbuka lebar, dan muncullah seorang pria berambut coklat panjang yang sangat karismatik. Sang penjaga buru-buru menunduk hormat. Dia lalu menjelaskan bahwa sekelompok pengemis sedang berkumpul di pintu masuk. Pria berambut coklat itu menatap sang penjaga dalam diam. Dari kehauan dua orang mengamati kejadian tersebut. Salah satu dari mereka mengenali pria itu sebagai Duho, sang bintang utama pesta hari ini. Satunya lagi langsung memuji ketampanan dan juga tinggi badannya. Duho mendekati pria yang ditendang tadi dan menanyakan kondisinya. Luar biasanya, dia mengulurkan tangannya sendiri, membantu pria malang itu untuk kembali berdiri tegak. Dia kemudian memerintahkan penjaga untuk membagikan makanan kepada orang-orang miskin itu. Menjelaskan bahwa pasti masih ada sisa bahan sebelum pesta pernikahan utama dimulai nanti. Penjaga itu langsung mengangguk hormat. Duho tersenyum tipis, lalu melangkah kembali masuk. Dua pengamat tadi masih asyik membicarakan sosoknya. Satu orang berkomentar, dia memang pantas disebut bintang masa depan. Punya hati mulia dan kemampuan bela diri luar biasa. Pantas saja putri dari klan Namgong sampai memilihnya menjadi calon suami. Temannya menambahkan info gila. Duho pernah mengembara sendirian, lalu sukses menumbangkan si kembar iblis Inyong. Padahal dua tokoh itu sudah mengacaukan dunia persilatan selama puluhan tahun tanpa ampun. Pendekar muda pengembara yang mengalahkan dua penjahat, lalu kini menjadi menantu klan Namgong. Pencapaian itu benar-benar sangat epik dan luar biasa. Saat mereka terus mengobrol, asik. Salah satu mulai membahas rumor panas tentang ilmu bela diri sang kaisar pedang petir. Sosok legendaris yang diakui sebagai petarung terhebat dunia 300 tahun lalu. Tiba-tiba, Tangwu menabrak salah satu dari mereka. Pria itu baru saja mau marah, tapi langsung terdiam saat Tangwu meresponsnya dengan sangat tajam. Pria itu langsung mengenali sosoknya. Dia adalah tangan racun pengejar jiwa, Tangwu. Wajahnya seketika pucat pasi. Tangwu mencengkeram kepala pria itu dan membantingnya keras ke tanah. Tanpa rasa bersalah, dia melangkah pergi, menyuruh mereka minggir dan mengatai mereka sekumpulan sampah tidak berguna. Tangwu dan rombongannya terus berjalan angkuh menuju rumah besar. Di dalam, Duho sedang menyambut tamu sesepuh saat dia menyadari ada keributan di gerbang. Begitu Tangwu tiba di pintu masuk, dia dengan lantang menyuruh semua orang diam. Orang-orang langsung mengerumuninya. Dengan sinis, Tangwu menyatakan jika ada yang ingin bicara, katakan langsung di depannya. Jangan hanya berani berbisik-bisik seperti pengecut di belakangnya. Duho melangkah keluar, mencoba menenangkan Tangwu yang sedang emosi. Dia membungkuk hormat, lalu memperkenalkan dirinya dengan sopan sebagai Duho. Tangwu menatapnya. Oh, jadi ini pemuda yang membuatnya harus repot-repot datang jauh-jauh ke sini.
Tang Wu berkata bahwa bertemu dengannya lebih awal mungkin akan lebih baik. Karena melihatnya sekarang, jujur saja, sangat mengecewakan. Du Ho bereaksi kebingungan. Dia bertanya, apa maksud dari perkataan Tang Wu barusan? Tang Wu cuek saja. Sambil terus melangkah masuk, dia malah bertanya, apakah ketua Baya ada di dalam? Du Ho menjelaskan bahwa ketua klan sudah menunggu. Dia buru-buru berlari mengejar untuk memandu Tang Wu menuju aula raja. Sang karakter utama kita mengamati gerak-gerik Du Ho dengan penuh rasa penasaran. Saat dia memusatkan perhatian padanya, notifikasi sistem tiba-tiba muncul. Peringatan bahaya, ada musuh dengan perbedaan lebih dari 10 level telah memasuki radius 20 meter. Setelah mendapat peringatan itu, sang tokoh utama mengamati Du Ho dengan sangat teliti. Dia menyadari ada jarak halus antara dia dan Tang Wu. Anehnya, Du Ho terus berjalan dengan ritme tenang yang sangat stabil, tanpa henti sedikit pun. Dari sini, dia menyimpulkan, aura tingkat tinggi yang baru terdeteksi itu pastilah Du Ho. Dia pun mulai meneliti postur tubuh pria itu lebih jauh. Normalnya, setiap manusia pasti memiliki ketidaksimetrisan antara sisi kiri dan kanan. Entah itu di bagian wajah, panjang anggota tubuh, atau tinggi bahu. Tapi Du Ho, tubuhnya seimbang, hampir simetris sempurna. Sang tokoh utama langsung paham. Ini bukan manusia biasa. Dia adalah spesies yang sama dengannya. Pemangsa tangguh yang bersembunyi di balik wujud manusia. Pemandangan kini berpindah cepat ke area luar, tepat di depan aula Raja Klan Namgong. Du Ho memimpin mereka menuju bangunan megah. Di bagian atapnya, terlihat beberapa pedang menancap tajam. Melihat pedang para ketua klan terdahulu, Tang Wu malah mencibir tajam. Dia mengkritik arogansi mereka yang menyebut diri sebagai raja. Padahal pada akhirnya, mereka semua hanya akan berakhir di tanah seperti orang biasa. Du Ho dengan sopan meminta Tang Wu menunggu sebentar di luar. Dia akan masuk lebih dulu untuk mengumumkan kedatangan mereka di dalam. Tentu saja, Tang Wu menolak. Dia langsung melangkah naik tangga tanpa ragu. Katanya santai. Bukankah ketua klan memang sudah menunggu sejak tadi? Dia mendorong pintu dan langsung masuk. Di dalam sana terlihat seorang pria paruh baya sedang berbincang serius dengan wanita berambut kuning. Begitu pria itu melihat Tang Wu, matanya terbelalak kaget. Dia langsung menyapanya dan memanggilnya dengan sebutan, Paman. Pria itu langsung mendekat dan menyambutnya dengan hangat. Wah, sudah lama sekali ya. Tang Wu langsung mengomel. Pemimpin klan, kok lari-larian begitu? Tapi jujur saja, dia senang bisa bertemu lagi. Pria itu tertawa lepas. Karakter Tang Wu memang tidak pernah berubah. Dari Kehuan Tangwa cuma bisa menatap heran. Sejak kapan kakeknya dan ketua klan itu jadi seakrab ini? Tiba-tiba, wanita berambut kuning menyadari kehadiran Tangwa. Dia mendekat dan menyapanya super ramah. Kamu kelihatan makin cantik saja nih, puji Tangwa. Wanita itu tersipu malu. Berterima kasih, lalu menanyakan kabar sahabatnya ini. Uhuk, Du Hyo berdeham. Mencoba menarik perhatian. Dia mengaku tadi terlalu gugup sampai lupa memperkenalkan diri dengan benar. Namanya Du Hyo. Tang Hwa pun membalas senyumnya. Dia memperkenalkan diri dan dengan nada bercanda bertanya, boleh panggil kakak ipar tidak? Pipi Namgong He langsung bersemu merah. Tapi Du Hyo malah tertawa santai. Panggilan itu terdengar bagus, katanya. Jujur saja, Tang Hwa sama sekali tidak menyangka. Gadis super pemalu seperti Hai bakal menikah duluan. Digoda habis-habisan begini, jelas makin salah tingkah. Perhatian Hai lalu beralih. Siapa pemuda di sebelah sana? Baru saja Tang Hwa mau menjelaskan, jagoan kita sudah maju duluan. Dia memperkenalkan dirinya Tang Sam. Du Hyo menyapa dan mengulurkan tangannya. Jeda sehenyak. Tang Sam menatapnya waspada, sebelum akhirnya membalas jabatan tangan itu dengan senyuman tipis. Malam ini, Du Hyo berencana mengajak Hai jalan-jalan ke Danau Soho. Dia pun menawarkan ide bagus. Bagaimana kalau semuanya ikut pergi, termasuk Tang Sam? Dan benar saja, pemandangan kini berganti ke tepian Danau Soho. Cahaya dari puluhan lentera kecil berpendar indah di atas air. Terlihat sangat magis dari atas kapal. Rombongan kita pun benar-benar terpukau melihatnya. Mata Tang Hwa berbinar cerah. Dia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Pemandangan ini terlalu cantik. Ini bukan tempat biasa. Jelas Du Hyo. Danau ini memang sangat legendaris. Terutama pesona pemandangan malamnya yang luar biasa. Namgong Hai hanya bisa tersenyum simpul. Bayangan bulan di atas air itu benar-benar menenangkan. Sementara para gadis asik mengobrol, Du Hyo perlahan mendekati Tang Sam. Dia pun memberi kode. Biarkan para wanita bicara santai.
Waktunya para pria bersulang. Dia pamit mengambil minuman sebentar lalu pergi. Tang Sam menatap punggung pria itu dengan tajam. Pikirannya berputar cepat menganalisis. Di permukaan, ya pria ini kelihatan seperti calon menantu ideal dari klan Namgong. Tapi insting Tang Sam tidak bisa dibohongi. Du Hyo pasti menyembunyikan rahasia besar. Aura pria itu persis seperti predator kelaparan yang menyamar. Orang dengan kekuatan setingkat itu tidak mungkin bergerak tanpa rencana raksasa di baliknya. Firasatnya mulai memburuk. Dia merasa perlahan terseret ke dalam pusaran konspirasi yang sangat gelap. Tiba-tiba ting! Sistem memberi peringatan keras. Ada musuh dengan selisih 10 level lebih terdeteksi dalam radius 20 meter. Jantungnya berdegup kencang. Tang Sam menatap pintu masuk kapal dengan dahi berkerut. Matanya mulai menyapu setiap sudut ruangan. Otaknya berhitung cepat. Musuh yang terdeteksi barusan sudah pasti bukan Du Hyo. Ukuran kapal ini cuma panjang 25 meter dan tinggi 5 meter. Cuma ada satu tempat persembunyian yang masuk akal. Dek bawah. Tidak lama, Du Hyo kembali membawa botol minuman. Dia tersenyum santai. Meminta maaf karena butuh waktu lama gara-gara minumannya disimpan di tempat aneh. Satu hal yang pasti, ada musuh baru selain pria ini. Du Hyo lalu menyodorkan minuman super langka bernama arak tunas emas. Dan menawarkannya secara khusus hanya kepada Tang Sam. Jagoan kita terdiam sebentar. Otaknya mencari alasan. Dengan nada sangat sopan, dia bilang, sedang tidak enak badan, bolehkah dia jalan-jalan mencari angin di sekitar kapal? Tentu saja. Du Hyo mengangguk setuju. Bilang saja pada si tukang perahu, dan dia bebas pergi ke sudut manapun di kapal ini. Tanpa buang waktu, Tang Sam mulai menyusuri kapal. Sambil melangkah, notifikasi sistem terus berdenting tanpa henti. Musuh dengan selisih 10 level lebih mengintai di dekatnya. Dan tebak, jaraknya terus menyusut cepat dari 14 meter, perlahan turun ke 11. Tunggu dulu, ini aneh. Logikanya, kalau dia berjalan menjauh, jarak musuh harusnya ikut melebar, kan? Tapi kenyataannya, jarak mereka malah terasa semakin mengecil. Sistem terus-terusan mengabarkan angka yang bikin merinding. Jaraknya turun dari 6 meter, melesat ke 3, lalu jadi 1 meter. Napasnya tertahan. Fakta ini cuma berarti satu hal. Ada 2 monster level tinggi yang mengintai di dekatnya. Ting! Satu lagi peringatan muncul. Angkanya menghitung mundur dari 4 meter, terus merosot sampai sisa 1. Dari pola deteksi sinting ini, Tang Sam mengambil kesimpulan akhir. Kalau ditambah Du Hyo, total ada 5 musuh super kuat dengan selisih level di atas 10 yang ada di kapal. Dia perlahan bersandar di pagar luar kapal. Matanya menatap tenang ke arah danau. Tapi otaknya bekerja keras menyusun serpihan misteri ini. Pikirkan baik-baik. Kalau target mereka cuma ingin menculik Namgong Hai, eksekusi pasti sudah dilakukan sejak tadi. Fakta bahwa mereka masih diam. Jelas ada rencana lain yang lebih gila. Sambil menatap deretan bangunan megah di kota sana, jagoan kita mengevaluasi ulang semuanya. Berdasarkan semua bukti yang ada, peluangnya sangat besar. Target asli mereka sama sekali bukan Namgong Hai, melainkan seluruh pilar klan Namgong itu sendiri. Coba bayangkan. Setiap musuh yang tertangkap radar sistemnya punya kekuatan setidaknya 10, level jauh di atasnya. Level asli mereka bisa saja selisih 20 atau bahkan 30. Kalau 4 monster ini berniat menyerbu, klan Namgong bisa hancur tak bersisa malam ini. Kenyataan pahit menghantamnya, dia terjebak di tengah bentrokan. Tang Wu ada di pihak klan Namgong, sementara para penyerang ini sudah selangkah lebih maju darinya. Memikirkan kekacauan ini, dia cuma bisa membatin pasrah. Wow, dia benar-benar terjepit di antara 2 kekuatan raksasa yang siap bertempur. Melihat kapal yang semakin mendekati tujuannya, matanya menajam. Dia harus mengambil keputusan, bertindak sekarang, atau semuanya terlambat. Pemandangan beralih. Beberapa kapal megah mulai membelah ombak, melaju lurus menuju kota utama klan Namgung. Sementara itu di dalam kota, sepasukan prajurit mendekati sebuah bangunan. Tepat di pintu masuk, ada satu prajurit yang mulai protes ke kapten mereka, Kapten Gung. Dia ngomel, apa benar mereka harus mengecek setiap sudut jalanan tanpa henti? Rasanya berlebihan banget, katanya. Kapten Gung langsung meledak. Dia ngamuk, menuduh prajurit itu membangkang. Susah banget ya, tinggal nurut dan periksa semua tempat, bentaknya sambil mencengkram kepala bawahannya. Prajurit itu panik dong. Dia buru-buru ngeles. Bilang kalau ini cuma buang-buang waktu saja. Sang kapten membalas tegas. Pesta pernikahan sudah di depan mata. Jadi wajar, pengamanan harus diperketat maksimal. Dia langsung melempar prajurit itu ke samping. Berhenti ngeluh. Perintahnya garang. Rekan yang lain ikut nyinyir.
menyuruh si cengeng berhenti merengek dan menyerahkan lentera. Anak baru ya, ledeknya. Setelah itu, dua prajurit tadi nekat masuk. Melihat mereka pergi, Kapten Gung menggerutu sebal. Tugas ini kelewat membosankan. Harusnya pria sejati itu maju menumbangkan musuh sambil bernyanyi riang kan? Bukannya buang waktu patroli begini. Dia bergumam, coba saja ada musuh yang muncul. Pasti hidupnya nggak akan segabut ini. Di dalam terowongan bawah tanah yang gelap, dua prajurit tadi berjalan perlahan. Hanya berbekal satu lilin kecil, salah satu mulai ngedumel lagi. Yang lain asik pesta minuman. Mereka malah terjebak tugas ampas begini. Nasib banget kan? Tanyanya ke anak baru. Tep, tiba-tiba jagoan kita muncul dari bayangan. Dia meniup lilin itu. Terowongan langsung gelap gulita. Kepanikan pecah. Satu prajurit teriak histeris ada musuh. Tapi jagoan kita bergerak kilat, langsung menumbangkan penjaga itu dengan pedangnya. Prajurit satunya ketakutan setengah mati. Dia mencoba kabur, tapi sret, jagoan kita melumpuhkannya juga tanpa ampun. Kembali keluar terowongan. Sang kapten masih menunggu sambil menguap lebar. Bosan parah, kok lama banget sih? Dia curiga bawahannya malah rebahan di sana. Sambil ngomel, dia mengambil obor kayu dan masuk menyusul. Awas saja kalau ketemu, batinnya. Semakin melangkah ke dalam ada Janggane. Tiba-tiba matanya menangkap potongan zirah lengan pelindung tergeletak di lantai. Terkejut, jelas. Dia baru sadar apa itu, dan mulai panik. Dia memanggil-manggil bawahannya. Hei anak baru, Dotelo, teriaknya sambil masuk lebih dalam. Dan boom, dia akhirnya melihat pemandangan di depan, dan langsung merinding ketakutan. Jagoan kita sedang santai menyusun sisa-sisa persenjataan, pasukan yang tumbang, menancapkannya di ujung tombak. Dia terlihat sibuk memeriksa, dan mencari bagian pelindung yang hilang. Kapten Gung menatap bawahan yang telah terkapar itu. Tubuhnya spontan gemetar hebat. Mendengar suara itu, jagoan kita menoleh pelan. Dengan senyum misterius, dia berkata tenang. Nah, bagian lengan yang kucari, akhirnya datang juga. Tanpa babi bu lagi, sang kapten langsung menerjang maju untuk menyerang. Jagoan kita menggenggam pedangnya. Melangkah mantap menyambut tantangan. Keduanya saling tatap dengan aura bertarung dahsyat. Sang kapten memangkas jarak dan melancarkan tebasan super berat. Terang, serangan berhasil ditangkis, tapi wow, tekanan dari benturan itu membuktikan satu hal. Lawan ini jauh lebih kuat dari dugaan. Lewat satu ayunan susulan yang brutal, Kapten Gung mendesak jagoan kita mundur. Sampai-sampai dia terseret jauh di atas tanah. Baru sadar siapa lawannya, sang kapten langsung mencecar. Bukannya kau ini tamu yang datang bareng Tuan Tang Wu, ya? Awalnya dia cuma diam, lalu dengan nada dingin membalas bahwa semua ini dilakukan murni demi kebaikan klan Namgung. Tentu saja alasan omong kosong itu bikin kapten makin murka. Dia menunjuk pasukannya yang tumbang di terowongan dan menolak mentah-mentah alasan itu. Amarahnya memuncak tajam, bersiap menghancurkan lawan tanpa sedikit pun belas kasihan. Aura biru menyala terang, mengalir deras dari tubuhnya saat dia mengerahkan jurus andalannya, teknik pedang angin surgawi. Di saat yang bersamaan, jagoan kita nggak mau kalah. Energi merah meledak menyelimutinya. Jurus pedang 3 elemen wujud kedua siap dilepaskan. Detik berikutnya, mereka berdua melesat maju bersamaan. Lawan mengeluarkan jurus awan angin surgawi, sementara jagoan kita membalas dengan tebasan telak. Serangan mematikan berjuluk naga kuning. 2 AR. Kedua serangan berbenturan dahsyat. Ledakan keras mengguncang seluruh terowongan, mementalkan cipratan air ke segala arah. Epic banjir. Daya kejutnya mementalkan mereka berdua. Tapi kapten pulih duluan. Dia langsung membabi buta, melepaskan rentetan tebasan kilat berupa gelombang energi. Gila, serangan beruntun itu telak mengenai jagoan kita sebelum dia sempat merespons. Tubuhnya terlempar ke udara, lalu terhempas keras membentur dinding batu. Sambil menahan ringis, dia mengecek kondisinya. Kerusakannya benar-benar nggak main-main. Kapten Gung sama sekali nggak kasih napas. Dia menerjang lagi, bersiap memberikan satu pukulan penghabisan yang super kuat. Jagoan kita melompat mundur untuk menghindar. Sayang sekali, serangannya masih nyangkut. Benturan tajam itu langsung menghancurkan pelindung tangannya. Dambuk! Pedang andalannya sampai terlempar lepas dari genggaman. Melihat itu, sang kapten tertawa puas. Dia yakin banget pertarungan sudah dimenangkan karena lawannya sekarang tangan kosong. Tunggu dulu! Tiba-tiba jagoan kita melempar sisa bilah pedangnya. Sang kapten nyaris saja kena telak. Untung masih bisa mengelak, meski pipinya tergores sedikit. Bingung, dia tersadar. Pedang itu harusnya sama sekali nggak ada di tangan jagoan kita. Aneh!
Mane Vanje! Serangan kejutan tadi jelas bikin dia panik. Apalagi saat tangannya menyentuh luka goresan di tubuhnya. Nyaris banget bahaya. Tanpa ragu sedikit pun, jagoan kita langsung memangkas jarak lagi. Dia mengayunkan pedangnya menyamping dengan kekuatan penuh. Sang pemimpin pasukan bertindak cepat. Dia mengangkat senjatanya, menahan serangan brutal yang datang. Tapi, tunggu dulu. Di detik terakhir, pedang sang jagoan menghilang. Serangan itu meleset, bikin sang kapten kehilangan keseimbangan dan tersungkur ke depan. Dia memang cepat-cepat bangkit, tapi rasa takut mulai menyergap saat sadar fenomena gila ini terjadi lagi. Belum sempat mikir, jagoan kita menghantamnya super keras. Boom! Dampaknya bikin sang pemimpin pasukan terbang, menembus dinding sampai melayang ke udara. Nggak kasih ampun, jagoan kita langsung melompat menyusul ke udara, memangkas jarak dengan pedang yang sudah siap menebas. Melihat ujung pedang makin dekat, sang kapten panik luar biasa. Dia tahu, serangan ini bisa mengakhiri segalanya. Ternyata, serangan mengerikan itu cuma meninggalkan goresan dangkal di pipi sebelahnya. Beruntung banget! Tenaga jagoan kita rupanya anjlok drastis akibat rentetan cedera. Dia kehilangan momentum, lalu jatuh meluncur kembali ke tanah. Sang musuh mendarat mulus, sementara jagoan kita terhempas keras. Fisiknya sudah di batas maksimal, melihat ini sang lawan yakin pertarungan sudah usai. Dia tertawa puas. Yakin 100% kalau pertukaran serangan terakhir tadi sudah menguras habis tenaga lawannya. Tapi tebak, jagoan kita perlahan bangkit walau kondisinya parah. Napasnya tersengal-sengal saat mengecek tubuhnya. Cederanya sangat serius dan kondisinya benar-benar kritis. Di saat bersamaan, dia sadar bar pengalamannya hampir penuh. Sebuah kemungkinan gila langsung muncul di kepalanya. Tanpa mikir dua kali, dia kembali menerjang maju. Sang musuh merespons dengan menyiapkan jurus terkuatnya. Energi biru berkumpul super padat, mengelilingi pedangnya. Dia langsung mengaktifkan wujud akhir dari teknik pedang angin surgawi. SWUS, dia mengayunkan pedang, melepaskan rentetan serangan energi padat ke arah jagoan kita yang mendekat. Bukannya menghindar, jagoan kita terus maju. Rentetan serangan itu telak menembusnya, sampai-sampai melumpuhkan kedua tangannya secara total. Tubuhnya langsung ambruk ke tanah. Sang kapten mendekat, menendang dadanya keras-keras, lalu menguncinya di bawah. Merasa sudah menang mutlak, dia bersiap mengakhiri duel ini. Pedangnya diangkat tinggi-tinggi, mengarah tepat ke kepala jagoan kita. Tapi tunggu, ada yang aneh. Jagoan kita malah tersenyum santai. Cahaya biru misterius mulai bersinar dari dalam mulutnya. Sang pemimpin pasukan menyadari itu, dan ekspresinya langsung berubah pucat. Sayangnya, dia sudah terlambat buat bereaksi. Detik berikutnya, bam! Sebuah bilah senjata melesat cepat dari mulut jagoan kita, menghantam telak targetnya tanpa ampun. Serangan super akurat itu langsung menamatkan pertarungan seketika. Tubuh lawannya ambruk tanpa sisa perlawanan. Begitu kemenangan diraih, kondisi jagoan kita berubah drastis. Kekuatannya melonjak tajam. Tubuhnya kini mulai memancarkan aura energi biru yang luar biasa. Cahaya ajaib turun dari langit dan menghantamnya, menyebar jadi gelombang kejut dahsyat. Ledakan energi itu meluas cepat sampai menerangi seluruh penjuru kota. Semua orang di penjuru kota jelas kaget dan syok melihat fenomena cahaya mendadak yang begitu menyilaukan itu. Bahkan mereka yang posisinya jauh pun ikut menyadarinya. Sementara kembali ke terowongan, cahaya itu perlahan mulai meredup. Jagoan kita kini berdiri tegap di tengah sisa-sisa arena. Di sekitarnya, tubuh para lawan sengaja disusun membentuk pola yang sangat misterius. Dia menatapnya sejenak, lalu sedikit merentangkan tangan, kelihatan sangat puas dengan hasil karya epiknya itu. Sementara itu, di kediaman klan Denri, kekacauan total terjadi. Bangunan-bangunan hangus terbakar saat para penyerang membanjiri area, menghancurkan semua pertahanan klan. Para prajurit penjaga tumbang satu persatu. Mereka benar-benar nggak sanggup menahan gempuran brutal ini. Di tengah kepanikan itu, Demri Chunwo muncul dengan pedang terhunus. Dia melihat sekeliling, mencoba mencerna kehancuran yang terjadi tiba-tiba ini. Dari balik kobaran api, sesosok misterius melangkah maju mendekatinya. Begitu wajah orang itu terlihat, sang pemimpin klan langsung gemetar hebat. Dia menuntut penjelasan tegas siapa mereka dan apa alasan penyerangan ini. Tapi belum sempat selesai bicara, sang penyerang sudah bergerak. SWUSH. Satu tebasan kilat menghantam telak. Lawannya langsung tak sadarkan diri, disusul tubuhnya yang ambruk kaku ke tanah. Penyerang itu langsung membalikan badan dari lawannya yang kalah, lalu menatap dingin ke arah kediaman yang terbakar.
Dia lalu menitipkan pesan tegas buat disampaikan klan Denri sudah rata dengan tanah, dan rencana besar mereka harus segera dimulai. Di tempat lain, tepatnya di sebuah hutan, Peggy Hill menyelesaikan urusannya dan mendorong pelan wanita di sebelahnya. Memperhatikan pakaian wanita itu, dia sadar itu lambang klan Denri. Tapi dia mengabaikannya. Tepat saat itu, seseorang muncul di belakangnya. Dia menoleh dan langsung mengenali orang yang baru datang itu. Menyadari kalau tugas utama mereka sudah beres, sambil berpakaian, dia memikirkan situasinya. Terutama sinyal aneh yang muncul tadi. Firasatnya mengatakan kalau klan Namgung mungkin sudah mencium rencana rahasia mereka. Tanpa buang waktu, dia memberi komando mutlak. Tutup semua akses menuju Onui, dan mulai taktik pertama sekarang juga. Di belakangnya, sekelompok prajurit elit berkumpul dan siap beraksi. Lalu, adegan kembali berpindah ke terowongan tadi. Wah, ini dia! Beberapa prajurit berdiri kaku melihat kejutan mahakarya sang tokoh utama kita. Pola tubuh yang tersusun di atas bola-bola itu sukses bikin mereka melongo. Shock! Salah satu dari mereka perlahan mengeja pesan misterius. Pesan yang sengaja ditulis pakai noda merah di sepanjang dinding. Kata-katanya membahas soal rembulan, sang kaisar, dan pengembara misterius yang segera naik tahta menjadi raja. Sesuatu bakal runtuh di bawah cahaya bulan purnama nanti. Sang pemimpin klan di lokasi mendengarkan saksama. Dia pun mengakui, walau identitas pelakunya belum terungkap sama sekali, tapi satu hal yang sangat pasti. Seseorang sengaja menargetkan klan Namgong. Dia menyuruh semuanya melipat gandakan patroli. Mengingat hari pernikahan makin dekat, semua hal aneh wajib dilaporkan langsung padanya. Sambil melangkah keluar terowongan, dia terus memikirkan makna tersembunyi pesan itu. Kata kaisar tadi, kemungkinan besar menyindir klan Namgong itu sendiri. Dan bulan purnama pasti merujuk pada hari pernikahannya. Tapi sisa kalimatnya beneran bikin dia pusing 7 keliling. Siapa sosok pengembara santai ini? Dan sebenarnya, kejutan gila macam apa yang bakal meledak? Di aula utama klan Namgong, hawanya mendadak super tegak. Para petinggi mulai berdebat sangat sengit. Gebrak, Namgong Yang, sang kapten unit pedang langit, menghantam mejanya kencang-kencang. Dia ngeyel banget kalau semua ini cuma jebakan semata. Dia bilang, Du Hyo itu bahkan belum setahun tinggal bareng klan mereka. Jadi, mencurigainya cuma karena coretan aneh. Wah, dia menolak mentah-mentah ide konyol itu. Baginya, meragukan calon menantu kesayangan mereka cuma dengan bukti sepele. Justru bakal bikin klan Namgong jadi bahan tertawaan. Berbeda dengannya, Namgong In si kapten unit pedang tanpa batas membalas kalau pesan itu sama sekali tak bisa diabaikan. Dia lebih fokus membedah makna di balik kata-kata yang ditinggalkan itu. Menurutnya, sebutan pengembara itu sudah pasti menunjuk langsung pada sosok Du Hyo. Dia menjelaskan, ulang, penyusup itu masuk ke klan, menumbangkan prajurit kuat, dan sengaja meninggalkan pesan. Ini jelas punya niat terselubung, bukan cuman menyusup biasa. Belum lagi, pancaran cahaya misterius semalam makin membuktikan satu hal. Jelas ada skenario besar yang sengaja sedang diputar diam-diam. Namgong yang pun makin emosi, menolak keras niat mengurung Du Hyo, hanya berbekal tuduhan yang tak pasti itu. Dia memperingatkan dengan tegas, kalau ini cuma jebakan, reputasi klan bakal hancur. Ditambah lagi, hubungan baik mereka dengan Namgong Hai juga bisa ikut berantakan total. Sang pemimpin klan langsung turun tangan menyetop keributan. Dia menengahi, mengakui bahwa pendapat kedua pihak sama-sama masuk akal. Penyusupnya emang mencurigakan, tapi sekecil apapun peluangnya nggak boleh dilewatkan. Dia mengingatkan mereka, kalau skuad petir dan unit angin sebenarnya udah gerak menyelidiki. Anggota lain mengiyakan, membenarkan kalau skuad petir surgawi emang sudah terjun langsung buat menyusuri wilayah Huf. Kalau memang ada pihak yang merencanakan sesuatu di bulan purnama, ya harusnya tanda-tanda itu sudah mulai kelihatan kan? Tiba-tiba, brak! Seorang prajurit berlari panik ke dalam aula membawa laporan darurat. Ternyata itu Namgong Hu, kapten skuad petir surgawi, yang napasnya ngos-ngosan parah. Sambil gemetar dia melapor, semua anggota yang diutus buat menyelidiki ternyata gagal kembali. Padahal mereka harusnya balik sesuai jadwal. Tapi, nihil! Sontak, seluruh orang di ruangan itu langsung terdiam syok bagai tersambar petir. Saat ditanya kesimpulannya, Namgong Hu menjawab bergetar tapi tegas. Klan Namgong saat ini sudah benar-benar dikepung rapat oleh musuh. Pernyataan itu sukses bikin semuanya merinding pucat. Namgong yang langsung berteriak menuntut, pihak mana yang berani mengepung mereka?
Pemimpin klan memutar otak menimbang banyak hal. Tapi dia mencoret kelompok Yangzi. Toh mereka nggak bakal nekat masuk ke daratan dan masih terikat gencatan senjata. Namgong yang masih nggak habis pikir. Sekuat apa sih kelompok ini? Sampai bisa ngumpulin pasukan di Anhui buat mengepung klan Namgong? Namgong In seketika membelalak saat menyadari sesuatu. Cuma ada satu kelompok di seluruh dunia murim yang sanggup melakukan hal segila ini. Kastil Iblis Surgawi. Adegan pun langsung berganti. Menyorot cepat melewati kota, dan bergerak kembali menuju kastil utama klan Namgong. Jagoan kita melangkah super santai. Pesan misterius tadi terus terngiang di kepalanya. Pelan-pelan menyusun sebuah pola yang kini sangat jelas. Dia berhenti sejenak. Senyum tipis yang penuh percaya diri mengembang di wajahnya. Saat dia menggumamkan sendiri makna kalimat itu, bulan purnama makin dekat, dan kepingan rencana gilanya mulai menyatu dengan sempurna tepat di area latihan milik klan Namgong. Keesokan paginya, cowok tangguh, kita berdiri sendirian, tangannya membentuk segel ajaib. Dan wush, energi biru memancar dari telapaknya. Dia memejamkan mata dan memusatkan fokus. Aliran energi di dalam tubuhnya mulai bergerak lincah, menyusuri jalur-jalur rahasia yang terbentuk secara paksa saat ritual ajaib sebelumnya. Saat dia fokus, memori pertarungan sengit di dalam terowongan kemarin langsung terputar ulang. Jelas, di benaknya. Di ruang imajinasinya, dia kembali berhadapan langsung dengan sang kapten. Dia mengamati tiap gerakannya lekat-lekat, lalu wush, menghindari tebasan mematikan. Duel virtual itu berlanjut panas. Musuhnya nyerang lagi. Kali ini dia berhasil nebak serangan awal. Tapi celakanya dia terhantam di detik akhir dan menabrak tembok. Dia seketika menyadari letak celahnya. Kalau aja ritme teknik musuhnya sedikit lebih akurat. Wah, dia pasti udah kalah telak. Memahami celah itu, dia mulai mengkalibrasi ulang semua pergerakannya dalam pikirannya. Titik tenaganya diaktifkan penuh. Dia merespons dengan gaya berbeda. Dan tebak, serangan baliknya mendarat super mulus. Pukulan epik itu melumpuhkan lawannya total, mengunci pergerakannya, dan boom, mementalkannya keras hingga menjebol tembok pertahanan. Dia terus melangkah maju di ruang pertempuran imajinasi itu, dan tersenyum puas setelah mengonfirmasi hasil akhir pertarungannya yang keren. Dan yap, simulasi pikirannya selesai. Kembali ke dunia nyata. Dia mengembuskan napas perlahan dan memantapkan dirinya. Latihan gila-gilaan ini terbayar lunas. Dia sekarang bisa membaca alur pertarungan layaknya buku terbuka. Jalur energi buatan di tubuhnya. Oh, efeknya luar biasa. Walaupun itu cuma buatan, jangan salah sangka. Pengulangan tanpa henti akhirnya membuat otot-ototnya mengingat setiap gerakan dengan sempurna. Cukup latihan, dan bam! Dia sadar bisa mereproduksi teknik martial secara utuh. Bukan sekadar jiplakan murah saat memusatkan energi di telapak tangannya lagi. Dan, coba tebak, pencerahan baru soal kekuatannya muncul. Layar sistem berkedip di depannya, membawa kabar gembira. Dia baru saja naik level. Levelnya sudah cukup untuk membuka misi perubahan kelas. Syarat yang harus dipenuhi sangat jelas di depan mata. Kalahkan 100 musuh level 10 ke atas. Dia menatap persyaratan itu sambil memutar otak dengan tenang. Musuh-musuh terakhirnya memang ada di rentang level itu. Tapi jujur saja, pertarungan kemarin sama sekali tidak bisa dibilang gampang. Lawan terakhirnya benar-benar monster. Jadi, mencari 100 mangsa dengan kekuatan selevel itu jelas bakal menguras tenaga. Tapi sebelum otaknya berpikir lebih jauh, boom! Ledakan dahsyat merobek keheningan tempat latihan. Tunggu, mari kita mundur sedikit ke kejadian sebelumnya. Kita pindah ke Duhyo. Pria ini sedang berjalan santai di dekat terowongan, tepat di lokasi insiden mengerikan sebelumnya. Tempat itu sekarang dijaga super ketat. Puluhan prajurit elit berdiri mengawasi setiap sudut dengan kewaspadaan penuh. Dia melirik sekilas, menilai peningkatan keamanan di sana, lalu berbalik pergi tanpa mengundang curiga. Sambil melangkah, otaknya terus memproses keadaan. Munculnya sinyal cahaya aneh tadi benar-benar mengacaukan segalanya. Penjagaan meningkat drastis di mana-mana. Situasi ini sangat tidak stabil. Dia sadar betul, informasi krusial ini harus segera disampaikan ke teman-temannya sebelum terlambat. Tapi saat dia mulai bergerak menjauh, sebuah suara memanggilnya. Gawat. Saat menoleh, dia mengenali Namgong sang komandan divisi pedang Mue. Pertemuan mendadak ini langsung menyalakan alarm bahayanya. Jantungnya berdegup, tapi Wahanja tetap santai tanpa beban. Dia berkelit dengan tenang. Beralasan, cuma kebetulan mampir buat melihat cahaya berkah yang sedang heboh dibicarakan. Namgong mendengarkan dengan santai,
tapi nadanya penuh ancaman. Cuma butuh satu isyarat halus, dan para prajurit langsung menggenggam senjata. Du Hyo memilih diam, dan kebisuan ini dianggap sebagai konfirmasi bersalah. Nam Gong pun langsung memberikan perintah tegas. Dia dipaksa ikut ke aula kaisar detik itu juga. Penolakan jelas bukan pilihan. Sang komandan berbalik, bersiap pergi bersama pasukannya. Selama sedetik, Du Hyo mematung. Lalu, dengan suara pelan yang mengerikan, dia bergumam, "Sayang sekali, padahal dia sangat menyukai cangkang ini." Auranya langsung berubah total. Penyamarannya terbongkar. Nam Gong yang punya refleks gila seketika mencabut pedang dan melesat maju. Tapi di detik yang sama persis, dua ledakan raksasa mengguncang arah aula kaisar. Gelombang kejutnya menyapu segalanya. Semua kepala refleks menoleh. Kehancuran mutlak terjadi tepat di depan mata mereka. Di tengah kekacauan, tekanan aura mematikan meledak dari belakang Nam Gong. Du Hyo melayang. Tubuhnya memancarkan energi emas yang membutakan. Perubahan energinya benar-benar di luar nalar. Nam Gong sampai berkeringat dingin saat berbalik menghadapinya. Tanpa basa-basi, Du Hyo mengarahkan pedangnya ke depan. Energi petir super padat langsung meledak dari bilahnya. Zap! Serangan itu meluncur secepat kilat. Area di belakang Nam Gong hancur lebur tanpa sisa dalam sekejap. Ledakan itu memancing kedatangan warga. Tapi begitu mereka mengenali wajah Du Hyo, rasa penasaran itu seketika berubah jadi teror absolut. Nam Gong terlempar keras akibat benturan energi itu. Dia menghantam dinding sampai retak, menderita luka yang sangat parah. Walaupun diserang secara mendadak, kekuatan tak masuk akal itu membuatnya syok berat. Sementara Du Hyo perlahan maju, masih dikelilingi aura emas. Seorang warga yang bingung dengan situasi nekat melangkah maju. Dia mencoba menghentikan monster berwujud manusia itu. Kesalahan fatal. Belum sempat dia selesai bicara, pedang Du Hyo berayun kilat dan menjatuhkannya tanpa ampun. Kepanikan total pecah. Kerumunan hancur berantakan. Mereka lari kocar-kacir ke segala arah menyelamatkan diri. Teriakan histeris menggema di setiap sudut jalan. Sadar bahaya datang terlambat, Du Hyo cuma menatap mangsanya yang berlarian dengan senyum puas yang menggerikan. Nam Gong yang nyaris pingsan memaksakan diri bertanya. Dia akhirnya sadar, pria di depannya ini bukanlah sosok yang mereka kenal. Penjelasan? Oh, jangan harap sosok itu cuma melangkah maju untuk memberikan serangan penghabisan. Tapi tunggu, seseorang datang. Tang Wu muncul dari antah berantah di detik terakhir. Sebuah jarum racun melesat dan menancap di tangan Du Hyo, melumpuhkan pergerakannya. Dan dengan kontrol yang luar biasa sempurna, pedang maut itu berhasil ditangkis telak oleh Tang Wu. Pria ini sekarang berdiri tegak sebagai pelindung, menahan serangan, dan siap menantang Du Hyo secara langsung